Malam. Nah, ada tema apa ini? Nggak ada tema, gua lagi bahas Tritunggal. Oh, Tritunggal. Tadi gua lagi ngobrol sama si Rocky Gerung. Suaranya kayak gitu. Ya, memang gitu suaranya, Bang. Saya juga bisa bikin suara seperti itu ya. Rocky Gerung, ngomong lagi lu, Rocky Gerung. Ini Rocky Gerung apa Rocky Garong sih? Hah? Ya terserah. Itu kan nama gitu. Oh, dasar dungu. Ya itu roti kering, roti kering. Rocky Gerung. Bener-bener ada aja nih, kacau lah, sakit perut gua. Lu yang ngomong, gua yang ngap. Nggak, gua dari tadi ngebayangin kalau suara lu emang bisa dibuat-buat seperti ini. Yang gua bayangin, lu lagi modal, lagi ngeden nih, lagi beol. Bentuk muka lu kayak gimana gitu? Apakah gini atau gini? Bingung gua ngebayanginnya itu. Bingung. Bentuk muka lu nya yang gua bayangin nih, ini bentuk mukanya kayak gimana nih bocah? Dimakan gitu. Ampun. Sakit perut gua dari tadi. Sebenarnya gua nahan ketawa dari tadi. Cuma gua nggak mau ketawa. Jadi sakit perut gua. Aduh, parah. Jadi ini pembahasannya Tritunggal aja, Bang. Ya, gua lagi ngebahas Tritunggal. Lu percaya Tritunggal nggak? Iya, kan kemarin saya udah pernah naik, udah pernah jelasin. Oh gitu. Yang Tuhannya yang mana itu? Ya, mungkin ya sama saja jawaban saya. Ya, dari yang lain saja lah, Bang. Kirain ada tema yang lain gitu. Lu mau tema apa? Keselamatan. Enggak, selesaiin aja dulu sama Bang ini. Udah beres sama dia. Saya akan turun ya. Terima kasih atas waktunya. Ini gimana ini lari? Iya. Jangan lupa lu minum obat dulu ya. Saya tidak minum obat ya. Oh, lu pakai ini Saya buat merasa- asma itu apa sih namanya teman-teman, buat asma itu? Gitu, buat asma itu. Ini kayaknya asma dia. Ya, pelanggannya kabur itu karena Anda terlalu banyak bicara itu. Baru juga gua ngomong. Saya tidak terpengaruh dengan obat itu. Bahwa saya berpikir bahwa jika saya dikasih sakit, ya karena penyakit itu ingin berada di tubuh saya gitu. Saya tidak menolak gitu. Penyakit itu ingin berada di tubuh lu. Emang penyakit ini awalnya dari mana sih? Tempat tinggalnya di mana sih Ya kan penyakit dari ini? Tuhan gitu. Enggak. Seperti Ayub gitu kan. Bentar. Enggak. Ada yang menurut Ayub gitu. Enggak. Menurut lo, si penyakit ini awalnya dia tinggalnya di mana? Ngekosnya dia di mana si penyakit ini awalnya? Ya dari Tuhan gitu. Oh, dia Maksudnya dari diam di Tuhan. Karena Tuhan itu kuat, Oh, makanya oke. Iya. dia ingin mencoba gitu. Apakah hambaku sekuat saya? Makanya dicoba gitu. Banyak yang tidak kuat gitu. Berarti minum obat. awalnya, menurut lo, berarti awalnya si penyakit ini diamnya nginepnya di tubuh Tuhan gitu. Ya karena yang sanggup itu Tuhan gitu. Makanya manusia dicoba dengan penyakit gitu. Apakah dia sekuat saya gitu? Ternyata kan tidak gitu. Oke deh kalau gitu ya. Lo istirahat ya. Udah malam ya. Iya. Besok kita sambung lagi ya. Gua senang Ya, diskusi sama lo. Ya, doain agar bos saya besok. Saya gajian kalau besok dia mati gitu. Jangan doain begitulah. Nah, kalau besok tuh bos lu mati kan lu nggak dimarahin. Maksudnya mati Ya, marahnya, saya mati nggak emosinya gajian maksudnya. gitu.
mati emosinya, bukan mati orangnya, mati emosinya biar nggak marahin lu. Ya itu bagus lah. Makanya dicerna dong. Gua ngomong itu penuh dengan filsuf, tahu nggak lu? Ya. Waalaikumsalam. Oh jadi lu tadi absen ya? Ngapain lu absen tadi? Sabat. Loh kabur. Capek dengarnya, capek. Sumpah. Nggak dilayanin kasihan. Tapi dia lumayan lah segitu, sedang lah daripada yang ngehujat. Yuk di tap-tap layar guys, tap-tap layar guys. Ini gimana sih kecil-kecil nih? Capek hati, oh, capek hati. Sebenarnya ini udah ngantuk sebenarnya, cuma biarin. Kelamaan ngobrol nanti berubah. Yo. Kita cari hotel dulu di PK. Oh, ditolak. Natanai, nah ini. Musik lagi. Ada musik, Pak. Ada musik, ada musik. Bukan masalah beningnya, nyari otennya. Dia oten tapi ada musiknya. Tapi kalau nggak ada musik dipertahankan. Ada musiknya, kena itu. Soalnya ini bukan room karaoke, bukan room pargoy, masih kena. Kok mendadak pusing ya ngelayanin si Rocky Garong? Mana ini hotelnya nih? Mari ya kita cari hotel dulu nih. Ini apa namanya, nama hotel? Kalau dia namanya. Ditolak anjir. Nurlela geleng kepala, Nurlela. Kita cari hotel di PK. Ulah cewek baik, nggak ada, cowoknya beneran. Waalaikumsalam, Bunda Dewi. Tolak mulu ah.
Halo, selamat malam. Malam, Kristen bang, Kristen. Bandcamp bang, Bandcamp. Oh, harus on cam ya? Nah, Oh, nggak bisa on cam. pakai akun satunya dong. Nggak yang satu lagi ya. Tapi ini penontonmu 230. Ditunggu Edis di sana di roomnya. Si Edi suruh kesini. Ah, mana mungkin si Edis mau ke sini? Akun dia lagi di puncak tinggi-tingginya. Aku Oh, ya udah. masih berapa? Ya udah, ngapain juga gua ke sana. Ini yang mau diskusi sama gua, lu apa si Edis? Edis. Mana coba suruh kesini dulu, suruh naik dulu ke sini. Si Edis ya, suruh naik dulu ke sini, ngomong dulu sama gua, baru gua ke sono. Enggak lah, mungkin mau dia. Emang dia siapa? Penonton dia jauh lebih banyak. Emang dia siapa? Penonton dia jauh lebih banyak. Sekarang lu ngomong ke si Edis, lu kenal nggak dengan Kian Santang? Ke si Edis tanya. Nggak kenal dia. Masuk. Bener. Gua kenal. Iya nggak kenal. Yang pernah nolong dia dulu waktu Tapi terdampar kesana jadi lah, kasihan kawanmu itu. Siapa? Kawan gua. Iyalah sesamamu, kasihan kau Siapa? semua. Sama siapa kau? Coba datang ke sana ya. Aku menonton. Kata siapa kau? Kau lo semua lo. Masa? Serius? Serius? Ini gua Kau fasilitasi. tolong ke sana. Bentar. Gua fasilitasi si Edis debat di TV One, langsung disiarkan di TV, berani nggak? Gua fasilitasi, gua bayar. Ah, macam orang hebat aja kau TV One. Bener, serius. Mau mendengarkan suaramu. Lah, lu nggak percaya? Makanya lu tanya si Edis, Nggak siapa percaya. gua gitu. Live aja online, ini kan zaman modern. Iya, kan TV One juga modern, lebih modern dari sini. Enggak lah, TV One kalau macam kau mana pula mau TV One menyiarkan acara? Ya udah ngomong dulu aja ke si Edis, mau nggak debat disiarkan di TV One? Masuk dulu biar nanti saya hubungi ya. Hubungi langsung. Benar ya. Ya. Masuklah ke room Edis. Si Edis suruh ke sini, ngapain gua ke sana? Emang dia siapa? Dia debator hebat itu sekarang. Masa? Penontonnya aja 1 juta. Penontonmu berapa ini penonton? 281 orang. Emang kenapa? Lebih banyak penonton gua daripada isi gereja. Cuma 5 ekor, 3 ekor. Udah, si Edis suruh ke sini. Dibalas. Terus suruh ke sini. Dibalas omongannya sakit hati. Mana ada gua sakit hati, gua paling seneng ngelawan penghujat loh. Nah, nanti dibalas omongannya sakit hati loh. Enggak, gua paling seneng ngelawan penghujat. Paling seneng gua. Tapi apa penontonmu pelit-pelit ya, nggak ada yang ngasih gift ya? Kenapa? Penontonmu pelit-pelit, nggak ada yang ngasih gift. Kata siapa? Nggak ada saya lihat ini. Masa? Kalau Edis berterbangan tuh di game itu. Oh gitu. Iya, paus, kelele. Nah itu bedanya kalau room Muslim dengan room Kristen. Kalau room Muslim itu nggak pernah ngemis-ngemis koin. Nggak ngemis ya, orang dikasih kok dia. Gue sering dikasih Nah, paus, singa, sering dikasih tiap hari. Nggak ada, coba suruh dulu penonton mengasih paus. Ngapain gue harus ngemis-ngemis? Minta koin ngapain? Kayak gitu-gituan. Gue tahu teknik-teknik kalian itu, gue tahu. Gue itu sangat tahu.
Nanti lu rekod tuh, yang Santa ngemis-ngemis gift katanya tuh, direkod, dijadiin PT. Emang gua bisa kejebak. Udah lu sono terus sono. Kalau nggak mau diskusi, udah Masih sono. mawar. Kirain dia yang mau diskusi. Ngapain gua ke rumah si Edis? Si Edis aja suruh kesini. Emang dia siapa? Ilmu aja kagak punya. Framing, bacot digedein. Mending gua cari oten-oten di ini. Rosa. Nah. Kita cari oten di PK dulu. Ini oten di bawah nggak ada lagi. Ditolak mulu sama si Uya Batok. Halo, selamat malam. Iya malam. Oh, ada musik ya. Mbak kayak orang Jepang. Enggak, aku orang campuran Jepang juga sih, masuk juga. Oh, Iya. suaranya punya saya mantu lagi ke sini ya. Nggak tahu ya, di sini aman sih. Kayaknya the noise-nya itu belum di cek. Nah, kan itu the noise-nya belum diklik. Udah sekarang udah aman. Oh dia ya. Udah. Oh Oh, ada campuran Jepangnya, Mbak. iya. Ini mau PK ya bang? Bang siapa nih, Bang Kian? Nggak tahu mau PK apa enggak, silahkan. Musiknya bisa dikecilin nggak, Mbak? Soalnya saya sambil ini juga ngelepin di YouTube, takutnya kena copyright. Oh nggak apa-apa, di mute aja kalau mau PK ini. Di mute aja nggak apa. Nggak seru. Nggak sambil. Mbak, nggak apa-apa sih. Ada musik. Ya udah, makasih ya Mbak ya. Dadah. Tadinya saya mau debat, dia Kristen pasti itu. Itu Kristen itu. Naik. Susah kali sekarang nyari oten ya. Ah, ini nih. Kan grogi enggak? Shalom, selamat malam saudaraku Kiang Santang. Ya, malam. Salam toleransi saudaraku, apa kabar? Baik. Daripada lu disangka Islam pura-pura Kristen, mending lu open camp tunjukin surat baptis lu. Surat baptis Ah, ada di kampung. di kampung. Iya, Benar Kristen gak lu? Nanti soalnya kalau orang Kristen itu suka nyangkanya, itu Islam pura-pura Kristen aja. Kan mereka itu senang dengan fitnah. itu orang-orang Kristen yang palsu-palsu itu. Yang percaya Tuhan Yesus tapi malah menghujat Tuhan Yesus ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya semangat malam, saudara Lambena Agalu. Iya. Apa kabar semuanya sehat? Puji Tuhan, baik.
Apa kabar Bang Suma? Baik, Masya Allah. Iya, salam toleransi Bang Suma. Siap, salam toleransi. Pak Pendeta naik, Pak Pendeta. Pak Gondrong naik. Ini belum ada tema. Garam Cina naik sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Apa kabar Ibunda? Kasih Baik, tema, Kang. Apa temanya Gurunda? Ini mau diketik. Apa ya ini? Ini apa bagusnya? Solusi dosa. Apa solusi dosa? Oke, baik. Solusi dosa. Ya, Ya, seperti kita berpikiran bokep gitu, itu solusi itu. ngomong Kita apa? Ya, Solusi pikiran itu pikiran dosa ya. solusi blow on itu. Ini mending sama Iya. Pak Pendeta. Iya, itu solusi dosa itu. Lambenak Agalo diam dulu ya. Pak Pendeta, salam, selamat malam Pak Pendeta. Panoce, 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 masih jauh dari perangkat, Panoce. Halo. Panoce. Iya, malam Bang Hos. Ya, malam. Ini temanya Pak Malam, Pendeta. jaringan lalet. Iya, nggak apa-apa. Tahu saya. Jaringan pasti. Ini temanya Pak Pendeta. Apa solusi dosa? Iya. Mungkin ini dua arah, Pak Kalau Noce, dalam di Kristen dan di kekristenan, Islam. Iya. Boleh saya bernarasi dulu mungkin? Solusi dosa ya. Iya, Gurunda, boleh. Bentar Pak Noce, biar dari Gurunda dulu, biar dari Islam dulu bernarasi. Habis itu baru Pak Noce bernarasi ya, Pak Noce. Apa dulu Gurunda? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan dosa dalam ajaran agama Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan dirinya, yaitu orang menganggap Tuhan itu ada, pencipta langit dan bumi itu ada, yang bukan makhluk, tetapi orang tersebut juga mempertuhankan yang makhluk. Dan Allah mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Lalu apa solusi ketika manusia itu berdosa di dalam Islam? Solusinya itu bertaubat. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di zulmih wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurur rahim. Maka siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dalam agama Islam, ketika umat Islam itu melakukan dosa atau kezaliman, berbuat zalim baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap diri orang lain, maka solusinya adalah bertaubat. Bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya.
Semudah itu kemudian solusi untuk menghancurkan dosa di dalam ajaran agama Islam. Demikian untuk sementara, saya kembalikan kepada host. Iya, baik. Saya akan izin ya Pak Hots. Bentar. Agalo bentar, biar sama pendeta dulu ya. Agalo diam dulu. Pak Pendeta silakan. Tapadol. Silakan Pak Pendeta. Iya, jadi dosa Bang Hos ya. Iya. Dosa adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia melanggar perintah Tuhan. Apa yang telah dititahkan oleh Tuhan itu dilanggar di dalam, misalnya dalam hukum-hukum Tuhan. Jadi manusia mengenal dosa itu dari sejak semula, dari nenek moyang kami akal dalam kekristenan, yaitu Adam dan Hawa. Jadi dosa itu sudah ada sehingga dapat diwarisi oleh setiap manusia yang ada di muka bumi. Jadi orang yang lahir dari keturunan Adam, tentunya kita semua dari keturunan Adam ya, Adam dan Hawa. Jadi kita mewarisi dosa itu. Jadi untuk solusi dosa yaitu dengan percaya kepada Yesus Kristus, karena Yesus Kristus sebagai penebus dosa, dan kita bertobat dari segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita yang telah melanggar perintah Tuhan. Ya, menurut saya seperti itu saja Bang Hos. Oke, menarik apa yang disampaikan oleh saudara kita Pak Pendeta, bahwasanya solusi dosa adalah percaya kepada Yesus. Namun belum diurai, mungkin karena masih pembuka. Percaya dalam aspek apa ini? Percaya Yesus itu manusia, percaya Yesus itu Tuhan, percaya Yesus untuk dunia, atau gimana? Nanti diurai oleh Pak Pendeta. Kalau di Islam tidak ada kemudian yang bisa kami jadikan acuan di dalam Al-Quranul Karim mengatakan bahwa dosa yang kami lakukan itu harus ditanggung oleh orang lain. Kalau hubungannya dengan Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, terkait dengan dosa manusia, Allah bukan penebus, tetapi Allah adalah penghapus. Allah yang menghapuskan dosa, bukan menebuskan dosa. Karena yang menebus dosa itu, kalau dalam pandangan kami sebagai umat Islam, itu hewan. Semisal di dalam Al-Quranul Karim berkurban. Jadi kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah ketika kemudian melakukan satu perbuatan yang zalim. Nah, korban ini itu selevel binatang kalau di Islam, seperti domba, kambing, sapi, lembu. Bukan Tuhan yang menebus. Tuhan adalah menghapus. Manusia yang harus melakukan tindakan untuk supaya pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa mereka. Sesederhana itu. Jadi di Islam itu enggak ada kemudian orang lain yang harus korban mati, teraniaya, terzolimi untuk dosa kita. Di Islam itu diajarkan untuk bijak arif. Di Islam itu diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Kita yang melakukan, kita yang harus bertanggung jawab. Bukan orang lain yang harus menanggung. Sekali lagi, kaidah di dalam Islam ketika melakukan dosa, solusinya itu faman taba min ba'di zulmi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Siapa yang bertaubat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki dirinya, sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Artinya sesungguhnya Allah menghapuskan dosa-dosanya. Sesederhana itu. Hanya dengan mengatakan, ya Allah, ya Rabb, aku memohon ampun atas segala dosaku. Tulus, ikhlas, tanpa tendensi kemudian kepura-puraan atau ria ingin dibilang, maka orang ini dosanya dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah pencipta langit dan bumi itu maha penghapus dosa. Tapi kalau di Kristen ini
kita belum dengar dari Pak Pendeta penjabarannya percaya gimana maksudnya dan penebus gimana itu. Karena ada satu hal menarik nanti akan saya uraikan yang menjadi temuan saya beberapa tahun yang lalu terkait dosa di dalam kajian saya secara internal. Sedikit pun tak ada niatan untuk membengkokkan narasi yang ada di dalam catatan-catatan Bible itu sendiri. Nanti setelah ini akan saya ajukan data sebagai bahan olahan untuk kita jadikan sebagai materi edukasi pada malam hari ini. Silakan. Iya. Jadi Bang, dalam kekristenan itu bahwa dosa waris itu tetap berlaku dalam kehidupan setiap manusia. Jadi manusia itu tidak dapat menyelamatkan diri dari dosa sebenarnya. Karena dosa itu turun temurun dan tak ada satupun yang dapat menyelamatkan dari dosa itu sendiri, sehingga manusia cenderung berbuat dosa. Oleh karena itu, di dalam iman kekristenan bahwa dosa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa, itu dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi segala perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa yang mengakibatkan manusia serta isi dunia ikut tercemar. Jadi dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu membuktikan bahwa ada hubungan terjalin kembali antara manusia dan isi semesta. Jadi itu yang dipercaya oleh orang Kristen bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya manusia yang mampu memperdamaikan antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketika kami beriman kepada Tuhan Yesus, tentunya dosa waris itu tidak berlaku lagi. Dan ketika kita berbuat dosa, kita meminta ampun kepada Tuhan Yesus agar dosa kita diampuni seutuhnya. Jadi begitu. Jadi ketika dosa yang kita lakukan saat ini orang Kristen adalah dosa masing-masing saat ini. Tetapi kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah dosa untuk seluruh umat. Begitu Bang. Baik, Pak Pendeta. Itu di Kristen ya. Beda lagi kayaknya kalau di Yahudi. Kalau di Yahudi itu kita melihat di dalam data kitab mereka. Contoh di dalam data yang biasa saya bawa 2 Tawarik 7:14. Dan umatku, maksudnya Bani Israel. Ini berbeda dengan Kristen. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi kalau orang Yahudi itu berdasarkan kitab mereka cukup berdoa, kembali dari jalannya yang berdosa tadi menuju kepada jalan Allah, mencari keridaan Allah. Allah yang maha mendengar itu mendengarkan dari langit, dan Allah yang mendengarkan dari langit ini mengampuni dosa-dosa mereka. Ini yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Itu sama dalam kaidah Islam. Nah kalau di Kristen ini ya memang kayak gitu. Di Kristen harus menerima Yesus, percaya Yesus, Yesus menebus dosa. Namun nanti ada yang lucu tuh, ketika kemudian dikatakan orang hari ini orang Kristen ketika berdosa ternyata bertobat juga. Jadi kembali kepada pola Islam. Nah ada hal yang menarik yang saya katakan tadi akan saya urai. Di dalam kitabnya orang Yahudi di data Yeremia 31. Di situ dikatakan begini. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda.
Di sini ada dua kaum, Israel dan Yehuda. Lagi-lagi mohon maaf, Kristen, Pak Pendeta nggak masuk dalam kelompok ini. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, nenek moyangnya Israel dan nenek moyangnya Yehuda. Mereka yang pada waktu itu memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Apa perjanjianku? Aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi ilah, sembahan, Elohim, Yahweh Adonai mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan apa akibatnya? Setelah Allah kemudian menaruh Taurat ke dalam batin setiap orang-orang Israel dan Yehuda, Tuhan menjelaskan dalam kitab ini, menurut kaidah Yahudi, tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Jadi orang-orang Yahudi, orang Israel, Yehuda dalam hal ini, jangan lagi saling mengajar kenallah Tuhan. Kenapa? Karena orang Yahudi memang sudah mengenal Tuhan. Tidak ada itu Tuhan lagi yang mereka tidak kenal. Tuhan harus datang jadi manusia, itu Tuhan baru, itu Tuhan yang tidak mereka kenal. Jadi orang Yahudi itu sudah mengenal Tuhannya. Baik orang kecil, anak-anak, orang dewasa, orang mereka sudah tahu. Sama seperti umat Islam, mereka sudah mengenal Tuhannya. Tak ada lagi kemudian mengajar, kenallah Tuhan. Nggak ada lagi, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku, sebab aku akan mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi orang Yahudi dalam hal ini dan juga orang Israel, mohon maaf, tidak butuh Yesus. Tidak butuh kematian Yesus di atas tiang salib. Karena cukup dengan menjalankan hukum Taurat, di mana Tuhan telah menyimpan hukum Taurat itu di dalam batin mereka, menuliskan hukum Taurat itu dalam hati mereka, maka mereka telah mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi, sama seperti umat Islam mengenal Tuhannya. Dan ini kalau dipercaya oleh Kristen juga sebagai firman Tuhan, harus diakui. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Artinya tak ada dosa lagi bagi Bani Israel yang menekankan kemudian hukum Torah. Wajar saja kemudian Yesus mengatakan apa? Di dalam Matius 5 nomor 19 kata Yesus, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain dan melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka mereka akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Subhanallah. Ya, sayangnya kalau Kristen masih butuh seperti ajaran Dewa Molok. Alhamdulillah, kalau dalam agama Yahudi terkait dengan dosa solusinya sama seperti umat Islam, menjalankan hukum Tuhan, kemudian Tuhan tidak perlu lagi dicari mana Tuhan itu, karena kecil besar orang Islam dan juga orang Yudaism, ya Bani Israel atau Bani Yakub itu sudah mengenal Tuhannya. Jadi tidak perlu lagi umat Islam itu ditipu-tipu. Ini ada Tuhan kemudian manjat pohon, ada Tuhan kemudian berenang di sungai, ada Tuhan jalan di atas air, ada Tuhan naik kuda dan seterusnya. Itu umat Islam dan Yahudi menganggap itu lelucon yang kayak gitu-gitu. Ya, jadi kesimpulan saya, di Islam kami tidak mengenal seperti yang dipaparkan pendeta tadi. Di Islam dan Yahudi solusinya dosa itu adalah bertaubat. Demikian sementara saya dengarkan, saya menyimak Pak Pendeta, silakan. Iya, betul. Kalau dalam tradisi Yudaism itu pengampunan dosa itu lewat korban sembelihan anak domba misalnya. Jadi setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat Israel pada saat itu setiap tahun mereka mengorbankan anak domba atau lembu. Jadi ketika
dosa telah dilakukan itu ada pendamaian. Ada pendamaian antara umat Israel dengan Tuhan lewat para imam di Bait Allah. Jadi itu dilakukan setiap tahun, berulang-ulang kali dilakukan. Tetapi dalam iman Kristen, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu sekali, hanya sekali dilakukan, tidak dilakukan berulang-ulang. Sehingga kami beriman bahwa dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, bahwa pendamaian itu sudah ada. Dosa manusia dari sejak semula serta dunia dan segala isinya itu telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus dengan kematian di atas kayu salib. Jadi untuk perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang Kristen itu dilakukan lewat pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus. Jadi itu. Jadi memang berbeda, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah gambaran dari perjanjian lama. Perjanjian lama bagaimana manusia ketika sudah berbuat dosa meminta ampun lewat anak lembu. Tetapi dalam perjanjian baru, kematian Yesus Kristus merupakan akhir dari manusia dengan Tuhan, ada hubungan yang telah terputus. Jadi begitu Bang Juma. Memang tradisi yang berbeda, tetapi kami sebenarnya berakar dari Yudaism. Begitu. Memang agak lain. Iya. Itu mungkin yang bisa saya Siap. sampaikan. Baik, terima kasih atas paparan dari Pak Pendeta. Saya melihat data di dalam Kisah Para Rasul 8:22, bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu dan seterusnya. Ada banyak data di dalam kitabnya orang Yahudi yang menganjurkan kemudian bertobat. Mazmur 34:15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Yeskil 18:21-23. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Dia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah kepada perbuatannya supaya ia hidup? Jadi dalam kitab Yehezkiel 18, Tuhan menginginkan kemudian orang-orang fasik itu bertobat dari segala dosanya, lalu berpegang kepada segala ketetapan Tuhan dan melakukan keadilan dan kebenaran. Orang tersebut pasti tidak mati. Ini dalil. Ini sama persis dalam Islam. Jadi ngapain kemudian umat Islam itu harus berpikir percaya kepada Tuhan yang turun ke bumi mati untuk menebus dosanya? Umat Islam nggak perlu repot untuk melakukan hal seperti itu. Umat Islam cukup bertaubat saja. Bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka mereka akan terampuni dosanya. Nah, kebetulan Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini memang untuk mensucikan manusia. Wa yuzakkihim, Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Nah, ini adalah hal yang menarik. Ada juga pengakuan Yesus, Markus 1:15, waktunya telah genap, kerajaan Tuhan sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Banyak hal dalam kitabnya saudara kita Kristen yang mengajarkan pertobatan dan itu berasal dari Yesus sendiri yang berkata, konon Yesus yang berkata di situ. Sebagian juga ada narasi penulis. Artinya bahwa dari segi keagamaan ini, konsep solusi dosa di Islam itu sangat kasih. Cerminan kasih itu akan nampak terbias dalam ajaran Islam ini. Kenapa? Allah sangat kasih kepada hambanya. Hanya dengan hambanya mengatakan, ya Rabb, aku mohon ampun atas segala dosaku.
pencipta langit dan bumi seketika menghapuskan dosa tersebut. Kasih, makanya disebut maha kasih, Ar-Rahman. Tapi kalau di Kristen, alhamdulillah kami umat Islam tidak menganut ajaran tersebut. Ajaran di mana Tuhan mereka harus turun ke bumi, mati untuk menebus dosa. Ya, selevel dengan domba-domba yang dikorbankan oleh Bani Israel, lembu, sapi, untuk menebus dosa-dosa mereka. Ini agak-agak susah untuk diterima oleh umat Islam khususnya. Karena itu, sekali lagi saya katakan, dalam ajaran agama Islam, ketika kita berdosa, maka solusinya faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Maka cukup kemudian kita mengatakan, ya Rabb, ya Allah, saya bertaubat. Oleh karena kasih sayangnya dosa kita kemudian diampuni. Ya, sekali lagi kami umat Islam bersyukur tidak harus korban Tuhan untuk nebus dosa kami. Nanti saya boleh ditanya, saya pun boleh bertanya. Untuk sementara saya izin dulu host, saya ada telepon. Kurang lebih 10 menit saya akan mengudara kembali. Terima kasih. Oke, iya Gurunda, silakan. Oke, Bang Handi, atau ditanggapi dulu Pak Pendeta karena hostnya ada ini sedikit buat kopi. Pak Pendeta silakan tanggapi dulu. Iya, jadi itu memang ada perbedaan mengenai dosa ya. Kalau di dalam kekristenan itu dosa lewat penebusan. Silakan, itu aja. Mungkin Iya. Ustadz, Bang Handi, Ya, saya boleh Ustadz, sedikit. silakan. Oke, boleh silakan. Kenapa orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus menebus dosa kita? Sebab kita orang Kristen berbeda dengan agama lain. Kita itu sudah disimbol dalam 1 Petrus. Hanyalah orang Kristen yang mempunyai iman di dalam Kristus, yaitu Roh Kudus. Tidak ada di agama lain. Itulah mengapa kita diajarkan untuk mengasihi sesama manusia. Terlebih dahulu kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap dan akal, budi, dan pikiran. Setelah itu baru kita mengasihi sesama manusia. Begitu saudara. Itu orang Oke, Kristen tidak Gajah, banyak, tapi silakan Ustadz. Oh, sedikit gimana, masih saja. lanjut? Ya sedikit saja saya berikan motivasi saja itu tentang kasih. Oke, Ustadz, Gurunda lagi teleponan. Assalamualaikum Silakan, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz. tadinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke host. Mestinya teman-teman Kristen itu lagi dikasih kesempatan untuk menyampaikan ajarannya itu biar kita juga mendengarkan. Tapi menarik sepertinya merasa cukup ya. Kalau begitu saya izin masuk dulu sebagaimana yang tadi dikabarkan disampaikan oleh guru kami, dalil-dalil ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an ketika disampaikan bahwa masalah tentang pengampunan dosa begitu sayangnya Sang Pencipta kepada manusia sehingga di dalam Al-Qur'an disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba manusia yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Tuhanmu. Kenapa demikian? Diteruskan, innallaha yaghfirud dunuba jami'a, karena sesungguhnya Tuhanmu akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Dengan cara apa? Tentu dengan cara kita mohon ampun sebagaimana diperintahkan. Tubu ilallah taubatan nasuha. Kalian bertobat mohon ampun kepada Sang Pencipta dengan sungguh-sungguh. Nah itu Tuhan akan mengampuni. Nah hal seperti ini, ajaran-ajaran seperti ini, kalau saya coba baca ketika kita dalam masuk ranah diskusi dengan teman-teman Kristen, kita lihat ajaran para nabi. Kalau kita buka dalil-dalil, ternyata para nabi utusan Tuhan, kita melihat ajarannya, perintahnya itu memang mengajarkan juga bertobat. Pertama kali Yesus melakukan pengajaran, mengabarkan Injil Tuhan. Apa itu? Kerajaan Tuhan sudah dekat, bertobatlah. Markus 1, 14, 15. Yesus sendiri mengajarkan perintah bertobat.
agar selamat. Nggak mungkin Yesus memerintahkan bertobat hanya sekedar formalitas doang, tuh nggak mungkin. Kan punya tujuan. Tobat itu apa sih? Ya tentu kita mohon ampun dari perbuatan dosa kita. Kan seperti itu. Melakukan perintah-perintah Tuhan, jalankan perintahnya. Di Yeskiel juga dikatakan seorang anak tidak akan menanggung seorang ayah. Begitu juga sebaliknya, setiap dosa anak orang itu menanggung dosa masing-masing. Apabila ia bertobat mohon ampun kepada Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan, maka orang itu selamat, sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup. Orang itu dosanya sudah dilupakan oleh Tuhan. Itu Tuhan yang hebat tuh kayak gitu ketika mengabarkan tentang keselamatan. Kan seperti itu. Ajaran Yesus tadi katakan ketika ada orang ingin masuk surga, ingin selamat, orang bertanya, guru yang baik. Ditanyalah Yesus, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Apa Yesus jawab? Jangan kau katakan aku baik, karena hanya satu yang baik, yaitu Allah saja. Atau di ayat lain dikatakan, jangan kau katakan aku baik, karena hanya satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Loh, di situ Yesus menyadari, mengakui bahwa tidak mau disetarakan dengan Sang Pencipta. Nah, tapi kalau kamu ingin masuk ke dalam surga, kata Yesus, lakukanlah segala perintah Tuhan itu. Lakukanlah segala yang sudah tertulis, yang sudah diajarkan oleh para nabi, dan yang sudah digenapi oleh Yesus. Itu lakukan, bukan kita promosikan. Tenang, Yesus mengajarkan mau masuk surga, tunggu nanti gue disalib, lo beres urusan. Kan gak ada ajaran Yesus kayak gitu. Oke, ya saya itu dulu. Mohon maaf kalau kurang lama. Silakan dari Kristen. Ya, saya sedikit saja ya buat Pak Alif ya. Silakan. Ya, kita orang Kristen kan sudah disimbol ya. Jadi kalau Pak Alif berkata begitu ya, kita sudah mengerti Pak Alif dia seperti Yudas ya. Dalam satu Yudas itu, pasal yang keempat itu menceritakan tentang guru-guru palsu yang berbicara tentang Alkitab gitu. Menceritakan kebenaran, tetapi dia ada menambah-menambah dan mengurangi ayat Alkitab dan menyamakan kitab dia dengan kitab-kitab gitu. Itu pengertian saya ya dalam Alkitab. Jadi jikalau Pak Alif berbicara tentang Alkitab, mohon maaf ya, bukan saya tidak percaya, tapi itulah firman Tuhan. Kita orang Kristen percaya sebab kita sudah disimbol, kita mempunyai iman dalam Kristus. Itulah sebabnya Pak Alif. Jangan Pak Alif di situ juga di ayat Yudas pasal 1 ayat yang keempat itu tentang hukuman buat guru-guru palsu. Ya, saya hanya menegur dengan kasih ya, tidak mau terjadi apapun tentang saudara saya Pak Alif ya. Kalau mau cari kebenaran ya harus buka Alkitab, tatap muka bersama-sama, itu baru benar. Ya, waktu saya kembalikan. Pak Pendeta, Noce, silakan kalau mau menambah. Pak Pendeta. Pak Pendeta. Oke, baiklah kalau gitu. Silakan, Pak Pendeta Ustaz. mungkin waktunya Jauh. minta diwakili saja oleh saya ya. Pak Lambet, Anda silakan saja menghakimi saya, itu hak Anda ketika dalam ranah diskusi. Namun satu hal yang perlu Anda pahami, ketika Anda menolak apa yang saya sampaikan, berarti Anda sedang menolak ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabi di dalam kitab Anda. Itu konsekuensinya, karena saya mengatakan, saya menyampaikan apa yang tertulis. Anda boleh salahkan saya, silakan, itu hak Anda. Tapi ternyata Anda sedang membantah isi kitab Anda. Satu contoh saja saya katakan. Apakah di sini Anda setuju ketika Yesus berkata bahwa ada ajaran ketika dia datang menggenapi hukum Taurat Musa dan kitab para nabi, lalu dia ajarkan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku katakan kepadamu, jika engkau mengini seorang wanita dan engkau melihat seorang wanita dan mengini dalam hatinya, maka engkau sudah berzina dalam hatimu. Nah, sudah dihukumi berzina. Lalu Yesus perintahkan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, maka cungkilah itu, lebih baik itu kau satu mata daripada dengan utuh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Itu ajaran Yesus, tegas.
ajaran Yesus itu ada tegas lugas. Bukan tentang masalah ketika berdosa, dosanya ditebus. Pertanyaan saya, ajaran yang diajarkan oleh Yesus itu, apakah Anda lakukan? Iya, saya lakukan. Saya mencari kerajaan Allah, itu perintah dari Tuhan Yesus. Anda pernah mengingini seorang wanita? Ya, saya kan keinginannya saya dengan Apa konsekuensinya ketika mengingini seorang wanita, hukumnya? untuk apa saya mencari Tuhan, saya mengingini perempuan ini yang tidak menyelamatkan saya, saudara. Padahal itu jelas loh. Itu agar selamat, kata Yesus. Jikalau matamu menyesatkan engkau, Yesus perintahkan maka cungkilah itu. Daripada kau dengan utuh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Intinya di sini yang diajarkan oleh Yesus bukan tentang penebusan dosa, percaya Yesus, malah Yesus yang ditumbak di atas kayu salib buat menebus orang-orang yang berdosa yang mengingini wanita. Bukan itu. Punya materai, sudah punya apa, terserah. Ini sedang membahas ajaran. Akan menjelaskan sedikit tentang penebusannya. Diartikan dia di atas yang terkutuk. Kata terkutuk ini kan kita kembali kejadiannya. Buah apel, yaitu buah terkutuk di tengah-tengah taman itu. Perjanjian Allah terhadap Nabi Musa di atas Gunung Sinai. Di mana buah apel, buah terkutuk? Ngarang aja. Ya, baru di taman itu buah apa? Coba saudara jelaskan. Oh, bukan masalah saudara jelaskan. Di mana tertulis yang di situ buah apel, buah terkutuk? Ya, kalau itu bukan buah terkutuk, coba saudara jelaskan. Saya mau mendengarkan. Ya kalau gitu saya kasih tahu aja. Ikuti aja apa yang tertulis. Buah terlarang gitu loh. Jangan ngarang-ngarang. Ya, kasihan yang dagang apel. Dia masa, lihat ini buah-buah terkutuk. Nggak mungkin kan kayak gitu. Jangan ngarang lah. Lanjut aja diskusi baik-baik. Apa jawab apa nih? Ya maaf ya saudara, kita orang Kristen selalu mengasihi saudara ini. Sebab tadi saya sudah berkata dalam Yudas 1 ya, itu tentang guru-guru palsu. Kita orang Kristen sudah disimbol dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-16. Hanyalah orang Kristen, yaitu mereka yang punya iman dalam Kristus. Berarti hanya di orang Kristen, yaitu mereka punya Roh Kudus, bagian dari Allah, yaitu satu hakikat tiga pribadi. Tidak ada di agama-agama lain. Itulah sebabnya ada 2 surga. Surga Firdaus untuk orang mati, dan Yerusalem baru itu adalah surga yang kekal. Jadi kita jangan mau mencaci maki bangsa Israel. Kita harus diberkati dia, bangsa itu. Baik kita tidak binasa ataupun tidak jatuh dalam dosa. Kita orang Kristen percaya sebab keselamatan datang dari bangsa Israel. Ya, terima kasih, waktu saya kembalikan. Kasih Pak Noce dulu aja Bunda, daripada makin ngelantur ini. Iya, Pak Pendeta aja dulu, Bang Lambe diam dulu ya, Pak Pendeta. Monitor, Pak Pendeta. Iya, halo. Silakan, Pak Pendeta. Kurasa lebih berisi lah, silakan. Nama Pak Ustadz. Iya, terkait apa ini ya? Oh, terkait dosa ya? Iya Bang. Iya. Jadi cara pandang orang Kristen terhadap dosa itu seperti itu yang telah saya sampaikan tadi. Jadi dalam diskusi ini sebenarnya kita diskusi lintas agama. Otomatis cara pandang kitab suci kita berbeda terhadap Tuhan, ya. Jadi ketika mungkin ada misalnya dalam Alkitab itu tidak sesuai dengan teman-teman di Muslim, itu saya tetap maklumi karena cara pandang kitab kita berbeda, apalagi cara pandang kitab saya dengan kitab yang lain. Jadi untuk itu memang ada begitu banyak perbedaan di dalam kitab suci kita ya. Jadi kalau misalnya hari ini saya melihat atau mencermati kitab dari saudara kita yang lain, maka saya akan keliru karena saya tidak memahami. Hari ini saya
memiliki cara pandang lewat kitab suci saya kepada Tuhan. Jadi kalau di dalam kekristenan, bahwa Yesus Kristus itu bukan manusia yang kami jadikan Tuhan, tetapi dia adalah Sang Firman itu yang menjadi manusia. Ya, jadi intinya bukan Allah yang menjadi manusia sebenarnya, tetapi Sang Logos atau Sang Firman yang menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya ini, itu memang tujuannya itu adalah menjadi tebusan. Jadi kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, jadi kalau dalam kekristenan, Tuhan itu adalah sebuah jabatan begitu ya. Jadi berbeda dengan Allah. Jadi kalau Tuhan itu penguasa, artinya penguasa tertinggi yang diberikan kepada Yesus. Tetapi di dalam kekristenan kami percaya penuh bahwa Yesus Kristus itu adalah seorang penebus. Jadi itu yang agak berbeda memang kalau ada cara pandang dari teman-teman dari agama lain. Ya, saya sedikit saja Bapak Pendeta. Sesuai Galau, diam dulu. Biar Pak Pendeta dulu sama Ustadz Alif ya. Jadi Yesus itu adalah seorang penebus dosa, Ustadz Alif, bukan setuhan penebus dosa. Lanjutan. Oke, baik, terima kasih Kang. Ya, pertama saya tekankan lagi, saya izin sampaikan juga, ini kembali ke poin yang awal tadi ya, nanti kalau guru kami sudah monitor juga boleh kembali. Banyak ayat Al-Quran yang bunyi ayatnya mirip, salah satunya akan saya kutip adalah di dalam surah Al-Fatir, ada juga di dalam surah An-Najm, bahwa di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wala taziru waziratu wizro ukhro, yang artinya orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Atau dijelaskannya lagi bahwa setiap orang itu bertanggung jawab dengan dosanya masing-masing. Ini yang sudah diajarkan oleh Nabi kami, bahkan salah satu ajaran yang sama yang diajarkan ketika Al-Quran menyebutkan inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, sudah ada di ajaran para nabi-nabi yang lain, itu tentang masalah hukum dosa itu semua akan ditanggung masing-masing. Nah sekarang saya coba melihat yang katanya kitabnya para nabi terdahulu sebelum Yesus turun, yang ajaran para nabi yang masih ada di dalam kitabnya orang Kristen. Contoh Ulangan, di dalam Ulangan 24 nomor 16, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, jangan pula anak dihukum mati karena ayahnya, setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Loh, ketika tadi ajaran Nabi kami bahwa semua sudah diajarkan oleh para nabi terdahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, saya kutip kitab Ulangan, ada kok memang masing-masing. Semua mengajarkan masing-masing. Yesaya 18:20 tadi saya sudah sebutkan, orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kepastikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Bahkan dikatakan apabila orang berdosa itu, orang salah itu bertobat mohon ampun kepada Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan, maka dosa-dosanya akan dilupakan oleh Tuhan. Itu dijelaskan. Nah, lalu bagaimana ketika melihat ajaran Yesus ketika dia katakan di dalam Markus 10 juga tertulis apa isyarat pesan di situ dikatakan ketika Yesus melihat hal itu ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga, kerajaan Tuhan. Berarti orang anak-anak kecil itu pewaris surga. Nggak ada ajaran dosa waris. Yang diajarkan oleh para nabi itu tentang bagaimana orang berdosa mohon ampun kepada Tuhan, sebagaimana tadi yang tertulis. Bahkan Yesus kalimat di situ di Markus 10 mengisyaratkan tidak mengajarkan tentang dosa waris. Ini siapa yang mengajarkan dosa waris? Kenapa tidak diajarkan aja harta waris biar tidak ada sengketa di antara keluarga, biar menjadi solusi ketika perdebatan rebutan harta orang tua meninggal?
Kalau di Islam justru yang diatur tentang waris, alhamdulillah, tentang bagaimana bagian-bagian ketika orang tua meninggal, bagian harta waris, biar ada keadilan. Lah ini Yesus sendiri tidak mengajarkan dosa waris. Kenapa malah kalian minta diajarkan dosa waris? Ada bagian warisan dosa. Kenapa tidak membagi harta waris saja yang diatur? Begitu. Ya, oke, silakan. Ya, terima kasih Pak. Betul sekali perkataan Bapak. Yang sedikit lagi. Lu disuruh siapa ngomong lu? Saya mau menjelaskan. Udah diem lo, agak menghargai pendeta lu. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang nyuruh ngomong, nggak ada yang nyuruh ngomong. Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta. Hati-hati. Jangan sampai moderator gua nggak kick lu ya. Hati-hati ya, cuma bilang kiamat sudah dekat, kerajaan sorga sudah dekat. Ya, bertobat. Telah perintah Yesus, bukan terima dosa waris. Kerajaan Tuhan sudah dekat, bertobatlah. Itu yang aku tadi kutip. Hati-hati makanya. Ya terus gimana itu si Juma itu mengaku dia 79 gram berat badannya, tingginya 170 km itu. Macam mana itu? Kalau kalian kalimat Bang Juma seperti itu dipertanyakan, akal sehat Anda terusik. Mestinya kalian pertanyakan kenapa Tuhan harus mati di atas kayu salib. Lebih tidak masuk akal. Bener nggak? Iya. Kalau perkataan Bang Zuma kalian tersentuh akal sehatnya, itu mengindikasikan di diri kalian itu ada kewarasan, tapi sayang sekali tidak digunakan ketika berkaitan dengan keimanan yang dipaksa menelan doktrin buta. Yesus diimani sebagai Tuhan, tapi harus mati di atas kayu salib, nebus dosa kalian. Anak orang lagi, fitnahan iblis lagi, ya toh? Oke, aku dan Bapak adalah satu. Jika kau menutup kebenaran, itulah dosamu. Sebab buku kehidupan ada setiap masing-masing iman, saudara. Ini orang nggak ada yang nyuruh ngomong kok ngomong. Padahal nggak ada yang nyuruh ngomong. Tuhan dibenci, saudara. Saya kasih tahu betul-betul ini. Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta. Iya, jadi kami di kekristenan itu mengenal namanya penebusan. Nah, jadi dosa yang dari sejak semula dilakukan oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa yang tadi saya sudah sentil itu sudah ditebus, karena tidak ada satupun manusia yang dapat menyelamatkan diri dari dosa, tidak ada satupun. Untuk itu perbuatan dosa yang dilakukan oleh satu orang itu membuat semua orang berdosa kalau di dalam iman kekristenan. Tetapi oleh perbuatan satu orang juga itu dosa itu dihapuskan lewat Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi oleh Adam dan Hawa semua orang berdosa. Oleh Yesus Kristus semua orang diselamatkan sebenarnya. Jadi untuk konteks kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, kalau kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus atau kematiannya di atas kayu salib sebagai korban penebus dosa, maka kita diselamatkan di dalam iman kekristenan seperti itu. Jadi sebenarnya manusia hanya bisa melakukan pengampunan dosa, misalnya di dalam tradisi Yudaism itu tadi, bahwa ketika sudah berbuat dosa 1 tahun 1 kali mereka menyembelih anak domba untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tetapi dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu sekali untuk selamanya. Jadi ketika individu kita berbuat dosa, ya kita tinggal meminta ampun dan berdoa kepada Tuhan Yesus untuk bertobat atau meninggalkan perbuatan-perbuatan seperti itu. Karena tidak pakai data, saya izin boleh bertanya Pak Pendeta. Oke, siap. Tadi Bapak katakan sudah ditebus dosanya oleh Yesus. Berarti orang Kristen itu sudah tidak ada dosa lagi. Penebusan dosa waris, Bang. Penebusan dosa waris. Iya. Oh. Jadi penebusan dosa yang belum pernah diperbuat oleh manusia. Iya, artinya dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu belum terselesaikan. Terselesaikan itu di saat
kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu yang menjadi Jadi dasar yang saya tangkap gini, ini izin ya siap. kita tektokan ya, tapi tetap Oke, ranahnya oke, tertib. siap, siap. Karena tadi kan pakai sebuah pemahaman doktrin, bukan pakai dalil. Gini, berarti kan gini, pemahaman Pak Pendeta itu ketika manusia lahir ke bumi, maka dia mendapatkan saldo dosa. Itulah yang ditebus oleh Yesus. Semua tanpa Iya, terkecuali. iya. Iya, dalam konsep iman Anda, orang baru lahir tapi sudah dapat saldo dosa. Itu yang ditebus. Iya, Itu yang sifat ditebus dasar. oleh Yesus. Tapi ketika dia hidup berbuat dosa, itu belum ditebus. Iya, belum, karena penebusan terjadi itu dengan kematian di atas kayu salib. Baguslah, buka rekening juga ada saldonya, Kang. Ada cashbacknya berarti ya? Nah itu Bang Alif yang ngomong. Enggak, saya pinjam istilah biar mudah dipahami. Oke, Cuma siap. iya, makanya dapat warisan kalau rekening itu kan baru buka, baru lahir kan berarti ada saldo kan gitu. Saya coba pinjam istilah. Nah, tapi anehnya ternyata itulah yang ditebus oleh Yesus. Ketika Anda lahir, berjalan, menata kehidupan sampai dewasa, itu perbuatan-perbuatan itu belum ditebus ternyata. Iya toh? Benar nggak? Iya, betul. Karena Nah, manusia apa solusinya ketika orang itu berbuat dosa? Bagaimana, Bang? Apa solusinya ketika Pak Noce ini, Pak Pendeta ini berbuat dosa? Iya. Jadi, kan penebusan sudah ada di dalam diri Yesus Kristus. Itu saldo dosa sebelum lahir, tadi sudah disebutkan. Iya. Jadi, ketika saya berbuat dosa, bukan berarti ketika Yesus sudah menebus dosa di atas kayu salib, kemudian ketika kita berbuat dosa, kemudian kita karena mungkin sudah kita berpikir karena sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, kemudian kita tidak berdosa. Enggak. Sebenarnya dalam konsep kekristenan bukan seperti itu. Ketika kita berbuat dosa, itu kita tetap kembali meminta ampun kepada Tuhan. Jadi dosa waris itu diselesaikan oleh Tuhan. Ujung-ujungnya tobat juga. Oke, kalau begitu, sebelum ada konsep dosa waris kekristenan, sebelum nanti lebih maju, saya kasihan Pak Pendeta lebih berat nanti untuk menjelaskannya. Sebelum saya lanjutkan, ya yang barusan Bapak narasikan, ketika saya tadi membaca, baik di Ulangan maupun Yehezkiel 18, itu belum ada konsep penebusan dosa karena Yesus baru lahir di abad pertama. Tapi di situ orang itu bertobat, melakukan ketetapan Tuhan, maka orang itu selamat. Anda setuju nggak? Iya, memang ada yang diselamatkan. Karena itu orang yang melakukan perintah Tuhan. Iya. Jadi konteks keselamatan itu, misalnya nih, saya bacakan ya, saya bacakan dalilnya ya Pak ya. Nih. Iya Bang, iya. Nih. Di dalam Yehezkiel 18, di situ kan dikatakan dari 18, 19, 20. Sebentar, saya takut salah terjemahan lama lagi nanti kelamaan. Di situ bahwa dikatakan seorang anak kan tidak akan menanggung dosa ayahnya, bahwa orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat akan kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang kepada segala ketetapanku serta melakukan keadilan, dan seterusnya kan dikatakan apa? Kebenaran, melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Tanpa ada penyaliban Yesus, para nabi terdahulu sudah mengajarkan orang ini selamat nggak, Pak? Selamat. Selamat. Tanpa ada ajaran Yesus menebus dosa waris, Tuhan sudah mengajarkan keselamatan.
Nah, sekarang setelah ada ajaran tebusan dosa waris, orang berdosa suruh juga bertobat. Ini jadi fungsinya apa Yesus di atas kayu salib? Apa jadi fungsinya? Mendingan kembali ke ajaran nabi-nabi terdahulu, lebih manusiawi, lebih masuk akal, lebih ya dong manusiawi. Kenapa dikatakan manusiawi? Ya karena satu, Tuhan tanpa harus hina turun ke bumi dengan cara terkutuk mati di atas kayu salib. Tuhan dengan kekuasaannya menerima mendengarkan taubatnya orang yang berdosa. Itu diterima loh. Nggak perlu dibuat konsep dosa waris. Nggak diajarkan. Justru ajaran Nabi terdahulu sudah mengajarkan seorang ayah tidak akan menanggung dosa anaknya. Begitu juga sebaliknya. Malah lebih baik kembali ke ajaran Nabi-Nabi terdahulu daripada ke ajaran Yesus yang mumet jelimet dikatakan dia menebus dosa. Lah, sebelumnya juga nggak diajarkan dosa waris kok. Sebelumnya juga sudah disuruh selamat. Nah, dari mana ini ajaran? Itu jadi pertanyaan besar. Oke, silakan Pak Pendeta. Iya. Jadi konteks keselamatan di dalam Yudaism yang di dalam kitab Perjanjian Lama itu jelas bahwa manusia bisa diselamatkan ketika dia tidak berbuat dosa atau dia melakukan korban penyembelihan dan pengakuan dosa. Jadi memang ada dalam hukum-hukum yang telah Tuhan tetapkan untuk bangsa itu, untuk bangsa Israel ketika mereka berbuat dosa. Tetapi dosa waris ini tidak terselesaikan. Jadi yang diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib adalah hubungan yang telah retak antara manusia dengan Tuhan pada saat di Taman Eden itu tetap belum terselesaikan. Dan manusia tetap cenderung berbuat dosa. Manusia tetap cenderung berbuat dosa. Dan pada akhirnya dosa waris itu dari sejak semula itu diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Artinya kematian Yesus Kristus ini membuka hubungan yang lama telah rusak antara manusia dengan Tuhan dari sejak semula. Memang betul ada umat-umat Tuhan yang pada saat itu yang memang dipilih oleh Tuhan untuk pengampunan dosa, tetapi dosa waris tidak pernah terselesaikan. Begitu Bang. Jadi di atas kayu salib lah itu menjadi akhir dari dosa waris itu Bang. Oke. Kalau saya membaca Pak Pendeta, bukan dosa waris tidak terselesaikan. Karena tidak ada konsep dosa waris yang mesti diselesaikan. Kan kita buka ajaran para nabinya begitu. Ketika dengan saklek Tuhan sudah katakan seorang ayah tidak menanggung dosa anaknya. Udah selesai itu dalilnya. Begitu juga sebaliknya. Nah, bukan tidak terselesaikan itu konsep dosa waris. Karena tidak ada ajaran dosa warisnya. Karena tidak ada. Maka ngapain ngurusin adanya dosa waris? Melibatkan nabi-nabi terdahulu, di mana nabi terdahulu tidak mengajarkan demikian. Justru nabi terdahulu mengajarkan bahwa tidak ada konsep dosa waris dengan firman Tuhan yang dibacakan, yang tertulis bahwa seorang ayah tidak menanggung seorang anak, dosa seorang anak, begitu juga sebaliknya, dan setiap orang menanggung dosa masing-masing, dan cara penyelesaiannya dengan cara bertobat. Sudah diajarkan, sudah tuntas. Dan Yesus sendiri ketika dia mengajarkan, pertama kali dia mengajar sudah dikatakan memang meneruskan ajaran para nabi terdahulu, melakukan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, dan mengajarkan bertobat. Itu kan yang diajarkan oleh Yesus. Itu yang diajarkan oleh Yesus Pak Pendeta. Makanya ini konsep yang dibuat. Hal yang sederhana dibikin rumit. Karena Yesus sendiri mengajarkan kesederhanaan dalam ajaran.
Dia tidak memperumit, mau masuk surga, lakukan perintah Tuhan, lakukan aja udah lakukan. Kan gitu. Bukan mengikuti sebuah drama penangkapan, adanya pengkhianat, mati di atas kayu salib dijadikan ajang penebusan dosa. Kan bukan ke situ ajaran Yesus itu. Kalau kita coba bahas jujur-jujuran, ini mohon Pak Pendeta ya. Tapi kembali kalau itu memang iman Anda, ya itu haknya. Tapi yang saya bahas dan bantah itu adalah ketika apa yang tertulis, Pak Pendeta menarasikan berbeda. Maka saya kembali ke penekanan kalimat yang ada di kitab Anda. Gitu maksud saya. Iya Bang, terkait kitab perjanjian baru itu memang tiap konteks itu akan menjelaskan dari konteks itu sendiri. Jadi kalau kita mengambil konteks yang lain dan kemudian kita hubungkan dengan konteks yang lain, maka tidak akan ketemu Bang. Jadi memang terlihat kontradiksi dalam pengamatan dari teman-teman dari Muslim misalnya. Jadi kalau dalam kekristenan kami memahami konteks. Jadi misalnya ada Yesus mengatakan bahwa dia apa yang telah diterima dari Bapaknya telah disampaikan, itu memang konteks yang berbeda. Tetapi ada konteks yang lain juga di mana Yesus sendiri mengatakan bahwa dia keluar dari Sang Bapa. Iya, dia keluar dari Sang Bapa, dan ketika dia menyampaikan kepada salah satu muridnya bahwa dia adalah Bapa itu sendiri, itu konteks lain juga yang menjelaskan tentang hal itu. Jadi kalau cara pandang dari Pak Alif seperti itu, ya saya juga enggak itu, karena memang kita berbeda cara memahami konteks begitu Bang. Gurunda sudah kembali. Berat ini kalau pakai data diskusinya Pak Pendeta itu pakai ajarannya. Jadi gini loh Pak Pendeta ya, kalau saya simak dari apa yang Anda paparkan dan apa yang saya paparkan berdasarkan dalil, itu mohon maaf nih, jadi kesannya sia-sia. Iman Yesus di salib itu sia-sia. Kenapa? Coba saya tanya Pak Pendeta, berdasarkan ajaran Tuhan tadi, ya kan, ketika orang itu bertobat, orang itu masuk surga nggak? Yang tadi melakukan perintah Tuhan, masuk surga nggak? Iya, atas kehendak Bapa ya bisa masuk surga, bukan berarti tidak bisa masuk surga Bang. Ya, iya, berarti ajaran Sang Pencipta sudah mengajarkan bagaimana caranya masuk surga, betul nggak? Betul kan? Iya, jadi iya Bang. Iya. Nah itu, makanya ketika konsep ajaran penebusan dosa yang diimani oleh Kristen, Yesus mati di atas kayu salib, itu nggak berlaku di tengah bangsa Yahudi, itu nggak berlaku. Karena mereka sudah paham, mau masuk dosa ngapain harus ngorbanin manusia. Cukup perintah bertobat, lakukan perintah Tuhan, masuk surga. Tadi sudah dikatakan, dosanya sudah tidak diingat-ingat lagi. Ia pasti hidup, ia sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup. Selesai itu urusan. Selesai. Enggak ada ajaran tentang penebusan dosa melalui manusia di atas kayu salib. Enggak ada. Makanya itu tidak berlaku di tengah bangsa Yahudi. Tapi memang akan laku keras di luar bangsa Yahudi. Sebagaimana pusat kekristenan sekarang. Ketika ditawarkan ke bangsa lain. Di luar bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi itu ibaratkan begini. Saya itu sudah punya konsep keselamatan. Saya sudah punya ajaran yang sangat jelas. Enggak perlu dengan menumbalkan manusia. Tuhan saya itu sudah mengajarkan, mohon ampun, diampuni dosa. Lakukan perintah Tuhan, mohon ampun ketika berdosa, masuk surga. Ngapain harus ngorbanin anak orang? Justru mereka punya pegangan, di dalam kitabnya tertulis 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 di dalam Amsal 6 nomor 16. Apa itu di situ bunyinya? Menjadi kekejian bagi hatinya tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Loh,
Kalau kita lihat kepada dalil-dalil tersebut, artinya begini, mereka sudah punya cara masuk surga, sudah diajarkan oleh nabi-nabinya. Ketika ada konsep mengajarkan bahwa penebusan dosa dengan cara menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, malah itu melanggar kitab mereka dan mereka tidak akan mau. Orang Tuhannya sudah mengajarkan kok bahwa itu adalah tindakan yang dibenci oleh Tuhan. Dan itu sangat diterima oleh akal mereka. Akal sehat bisa menerima itu. Di dalam Amsal dikatakan lain bahwa orang fasik menjadi tebusan bagi orang benar. Justru mestinya dibalik. Kalaupun mau jadi tebusan, pengganti itu, orang jahat itu harus pengganti orang benar. Maksudnya ketika dihukum. Lah ini orang benar dihukum harus mati untuk menebus dosa-dosa orang berdosa. Ya makin gak laku di tengah-tengah mereka. Karena mereka sudah punya kitab, sudah punya ajaran, sudah diamalkan di tengah-tengah mereka dan di tempat ibadah-ibadah mereka. Gak bisa diterapkan konsep itu. Nah, tapi kalau di luar bangsa Yahudi ya bisa aja laku keras. Yang mirip-mirip, yang cocok dengan pemahaman mereka. Itu sih yang saya tangkap, Pak Pendeta. Setuju kan? Laku nggak di tengah bangsa Yahudi? Seandainya itu benar ajaran dan itu Tuhan, Yesus itu dan sebagainya penebusan dosa, ya detik ini Yahudi itu jadi Kristen. Kan gitu logikanya. Iya. Jadi dalam kekristenan, Bang, Yesus, misalnya kita adalah pengikut Kristus ya, pengikut Yesus. Jadi Yesus berjanji bahwa apabila kita menuruti firman-Nya dan kita ada dalam firman-Nya, berarti apa saja yang kita minta dalam nama Yesus akan dikabulkan. Jadi kita menjadi milik Kristus, kita menjadi milik Yesus. Jadi Yesus berjanji dia akan pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi kita, bagi kami yang percaya dan beriman kepadanya. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput kami yang beriman kepadanya untuk bersama-sama dengan dia. Jadi itulah yang menjadi iman percaya kami bahwa kami di dalam Yesus Kristus kami memiliki jaminan keselamatan di dalam kekekalan, Bang. Oke. Iya. Baik. Kalau kembali mengatasnamakan Yesus, saya izin sebagai Muslim, saya izin menyampaikan dulu ya. Saya izin dalam perspektif ajaran Islam. Iya. Pertama, Rasulullah pernah mengingatkan dalam sebuah hadisnya, dengan hadis terjemahnya tuh begini, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali nabi itu mengingatkan juga kepada umatnya akan bahaya Dajjal. Itu pertama. Nah, Dajjal ternyata di dalam ajaran Islam itu juga mendapat gelar Al-Masih. Tapi versi iblis penyesat, Al-Masih Ad-Dajjal. Itulah kenapa di dalam Islam diperintahkan mohon ampun kepada Tuhan, mohon ampun kepada Allah dari godaan si Al-Masih Ad-Dajjal. Fitnahnya, kenapa si Al-Masih Ad-Dajjal ini dia akan mengaku sebagai Tuhan? Dia melakukan kehebatan di muka bumi ini. Dia menyesatkan banyak orang. Dia akan mencari pengikut dan seterusnya. Itu ajaran Al-Masih Ad-Dajjal dalam pandangan Islam. Oke, ketika saya buka Bible, Yesus pernah berkata, waspadalah terhadap Mesias palsu. Mesias itu bahasa Ibrani, Yunaninya Kristus, Arabnya Al-Masih. Di dalam Yohanes 24 nomor 24 25-nya dikatakan sebab Mesias palsu itu akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sekiranya mungkin ia juga akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, orang akan banyak berseru menggunakan nama Al-Masih itu dan orang itu akan banyak dibantu karena dia memang mengikuti ajaran Al-Masih tersebut. Kita bisa lihat dari ajarannya itu. Bisa bedakan dari ajarannya. Apakah itu ajarannya sumbernya dari Tuhan atau dari Al-Masih Ad-Dajjal.
Kita lihat kalau itu berlawanan dengan aturan Tuhan, otomatis itu pengikut Al-Masih Ad-Dajjal atau Kristus palsu atau si penyesat. Itu. Memang orang itu ketika menggunakan nama tersebut, orang itu akan mendapatkan apa yang dia mau, akan mendapatkan apa yang dia minta, karena Mesias palsu itu akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat. Nah, sementara Al-Masih yang asli itu berkata, dia akan mengusir orang yang menggunakan namanya ketika mengusir setan, bermukjizat, bernubuat pakai nama dia. Karena dia akan menolak. Ciri-cirinya menurut Yesus yang benar itu yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Mana contoh melakukan kehendak Bapa yang di surga? Yaitu tadi aturan ketetapan Tuhan yang sudah diajarkan. Kamu berdosa suruh bertobat. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Lakukan segala perintah Tuhan, itu akan masuk surga. Tapi kalau mengatasnamakan Yesus untuk keselamatan, sebagaimana kata Yesus tadi, pengikut pengajar palsu atau penyesat, Yesus akan mengusir. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan. Dia bernubuat, bermukjizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Pak Noce tadi sih bangga manggil nama Yesus, pakai nama Yesus, dibantu, dikabulkan semua dan seterusnya. Tapi ingat Pak Noce, ajaran yang Anda kenalkan tadi tidak seperti kehendak Bapa yang di surga. Nah, pertanyaan saya, siapa yang akan diusir oleh Yesus tadi yang bernubuat, bermukjizat pakai nama Yesus? Kalau saya sebutkan itu orang Kristen, Pak Noce setuju apa sepakat? Enggak, jadi begini ya Bang. Memang banyak sekali orang bernubuat menggunakan nama Yesus. Di sini konteks ini sebenarnya Bang ya. Ini orang sering menggunakan nama Yesus, bernubuat, bermujizat, tapi di kehidupan mereka tidak mencerminkan bahwa mereka adalah milik Yesus atau milik Kristus. Pada akhirnya Yesus berterus terang bahwa dia tidak mengenal mereka, karena ketika mereka melakukan hal mujizat yang di muka bumi ini, kemudian kehidupan mereka tidak mencerminkan dengan teladan yang Kristus telah meninggalkan teladan itu, maka Yesus dengan secara terus terang, ini konteks ini menjelaskan kepada mereka, pada guru-guru palsu, para nabi-nabi palsu, dan mengaku sebagai Mesias palsu. Begitu Bang. Jadi iya, saya paham di situ Pak. Kan siap. Saya yakin ketika bernubuat, bermujizat, ngusir setan, itu levelnya bukan jemaat Pak. Levelnya kan kelas di atas Pak. Benar nggak? Iya betul Bang. Selevel pendeta kan gitu. Maka pertanyaan saya, pelakunya ada nggak di luar dari Kristen? Iya, jadi pada kenyataannya sampai saat ini apa yang telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus itu terbukti. Banyak juga pendeta yang masuk penjara, banyak juga yang pendeta yang menyalahgunakan jabatannya ketika mereka sudah berbuat mujizat dan lain sebagainya, dan pada akhirnya mereka jatuh. Mantap, baik. Kalau di situ pengajar palsu, nabi palsu, memang levelnya itu dari pengajar itu memiliki jemaat, memiliki umat. Ini kalau kepalanya diusir oleh Yesus, kira-kira ekornya ngikut nggak ini Pak? Enggak, karena yang begini Bang ya, karena yang disampaikan adalah firman dari Tuhan. Jadi ketika oknumnya melakukan penyelewengan semacam itu, maka tidak seharusnya, karena kami tetap berpegang pada firman Tuhan, bukan pada mereka Bang. Jadi ketika mereka berbuat dosa, ya sudah, itu urusannya mereka. Begitu. Itulah yang dimaksudkan dalam konteks itu, ketika mereka. Iya Pak. Iya. Ini kan satu poin di sini adalah maka konsep tadi yang kita bahas tentang dosa waris gugur. Karena apa? Karena di sini akan ada jaminan pengusiran dari Yesus, itu poinnya. Dan tidak main-main. Level jaminan yang akan diusir oleh Yesus itu levelnya pengajar.
pakai nama Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Maka kalau level pengajarnya diusir, ya level yang ada di gerbong ngikut aja apa yang ada di kepala. Kan gitu. Kalau saya temukan di sini data berdasarkan ucapan Yesus, mohon maaf, ternyata jaminan pengusiran dari Yesus itu ada, tapi jaminan dosa ditebus itu tidak ada. Tetap harus berjuang, bertobat, mohon ampun kepada Tuhan. Oke, Pak Pendeta? Siap-siap Bang Alif. Ya, silakan. Iya, jadi itu sebenarnya nubuatan atau itu nubuatan untuk para hamba Tuhan sebenarnya. Supaya mereka jangan bermegah ketika mereka sudah melakukan perkara-perkara ajaib, kemudian mereka menganggap bahwa mereka itu tidak tersentuh lagi oleh dosa. Justru disitulah Yesus ingin tegas kepada mereka. Karena banyak yang terjadi. Saya nggak usah munafik lah. Iya, nggak usah kasih contoh, nggak apa-apa, nggak enak juga nanti. Pak Pendeta, kan tadi perkataan Yesus tuh kan dia katakan sebab Mesias palsu, nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin ia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga, kan gitu. Orang-orang pilihan aja akan disesatkan. Nah, kalau tadi perbuatannya diusir oleh Yesus, berarti yang membantu tindakan tadi yang dilakukan itu kan Mesias palsu, Pak. Enggak, kalau yang saya pahami bukan seperti itu, Bang. Loh, di situ kan akan melakukan mukjizat. Nah, sementara yang akan diusir oleh Yesus yang melakukan mukjizat pakai nama Yesus, kan gitu? Iya. Oke? Nah, di situ Mesias palsu, pengajar palsu, nabi palsu akan mengadakan tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Nah, yang diusir oleh Yesus ini, yang melakukan mukjizat, melakukan pengobatan dan sebagainya pakai nama Yesus. Tapi itu terjadi sementara Yesus katakan, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Berarti yang membantu kan Mesias palsu. Iya, kemungkinan juga, Bang. Mantap. Jadi begini ya, Bang. Iya. Tepuk tangan untuk Pak Noce. Saya enggak. Karena kalau itu memang bersumber dari Yesus, itu pasti mereka tidak bermegah, mereka tetap akan rendah hati dan mereka tetap selalu ada dalam koridornya Yesus. Tapi pada akhirnya ketika mereka sudah menjadi besar, kemudian mereka menjadi congkak, ya kemungkinan besar ya mereka bukan dari Yesus Kristus. Begitu, Bang. Ya. Poinnya sudah didapatkan tadi. Saya kembali dulu ke host atau moderator. Pak Noce udah cukup ini. Orang baik juga beliau. Ya, yang Kristen, yang lain? Udah jelas kok poinnya tadi itu. Pak Noce juga udah sepakat. Sekarang kan ada yang melakukan mujizat. Ya, benar sekali. Jadi Grekesman ini Kristen. Oh, si Polikardus. Jelas itu. Saya sudah dapat poin-poin dari Pak Noce. Kalau dari Pak Noce saya sudah dapat poin-poinnya. Dosa waris itu, Yesus disalib itu menebus dosa yang telah lalu, waris Adam. Ketika orang lahir ke dunia membawa dosa, maka itu ditebus. Nah, sementara kalau dia berdosa suruh bertobat. Cuman adalah jadinya saya melihat, oh ajaran nabi-nabi terdahulu nggak perlu ada konsep kayak gini, nggak ribet kan gitu. Sudah selesai poin-poinnya tadi. Ya aku sama Pak Noce, kalau nanti mungkin guru-guru kami ada yang mau nambahkan ya silahkan.
Ya, tadi apa ini? Marada ini, Marada dari mana Marada? Marada? Panjangnya apa ini? Aku lihat Marada. Marada Kristen, Muslim, Maradampa. Maradampa Kristen, Muslim. Islam, Maradampa. Ya, ternyata Maradampa tidur. Siapa guru di sini? Saya itu punya seperti ada komunikasi dengan Pak Noce. Saya merasakan sesuatu Pak Noce sedang menjelaskan yang tidak ada masuk di dalam nuraninya, tapi untuk berusaha diutarakan demi membela imannya. Makanya aku tidak berani lebih jauh lagi. Siapa Kurunda di sini? Tindak. Kurunda saja dibantai oleh RK. Aduh, panggil-panggil Kurunda. Aduh. Siapa yang akan diusir oleh Yesus? Siapa yang sudah dibantai Kurunda dulu? Siapa Kurunda ini? Dibantai RK. Oke. Saya tanya, yang akan dibantai, yang akan diusir oleh Yesus di Matius 7:23. Siapa Kurunda di sini? Ngapain juga lah. Sudah selesai dengan pendeta Ustadz ya. Sebah lambe. Kalau aku ini mungkin kasih ke yang lain dulu, silahkan. Oke, Bang Handi, Saya sedikit Handi. saja. Seperti kata-kata yang dibawa itu, komentar-komentar lambek-lambek ini itu, maki-maki lambek. Oke, terima kasih. Sebelum kalian maki saya, Tuhan Yesus pertama kali dihina, dicaci maki, diludahi seperti kalian ini. Yang berkata ya, terima Ini kasih. dia ngakuin. Anda akuin Tuhannya dicaci maki. Untuk apa kita menutupi jalan Kristus itu, saudara? Jikalau benar kita berkata benar. Lambanek, Anda percaya, Anda akui yang dihina, yang dipaku, yang ditombak, yang ditelanjangi, yang diludahi itu Tuhan Anda. Iya, 100%. Saya mengakui dia adalah Tuhan. Kasihan kali ya Tuhan. Kerjaan Allah, saudara. Coba saudara bisa menjelaskan di Alkitab, kerjaan Allah itu apa? Paling saudara. Masa raja ditelanjangi? Nanti nggak apa-apa, saudara. Ini ajaran Kristen, ini ajaran kasih ya. Saya cuma mengasihi saudara, jangan seperti Yudas 1 ya, pasal 4 itu. Cuma untuk guru-guru palsu. Gitu. Apaan? Ya, Dalilnya Yudas 1 aja. Senang banget sama Yudas. Lucu lambe. Ya, Yudas. ya kan berbeda dengan Alkitab abang atau sama bang? Enggak. Sehina itu kau Berarti dia punya anggap Tuhan ini tadi. Yudas. Ya, berarti Ustadz, abang berarti belum pernah anggap belajar Yudas Alkitab pengkhianatan abang ya? Yudas ini Saya pernah berdampak lihat di buruk ya. teman saya punya rumah. Yudas ini pengkhianat. Saya buka di Kalau Al-Imran nggak ayat berkhianat 3. Yudas, nggak ada penyaliban bang. Itu Silakan Ustadz. Alkitab dengan Al-Quran itu sama ya. Ya, Bang Alif sudah tipu saya ya. Terima kasih, nggak apa-apa. sama. Saya mengasih Bang Alif, Enak jangan berbuat aja. dosa lagi ya. Shalom. Saya kembali. Kitab Anda berkata, Pak Lambe, kitab Anda berkata di dalam Roma 8 nomor 10, di situ jelas kalimatnya bahwa orang Kristen itu mati karena dosa. Ya, itu Itu Alkitab. gimana? Sebab abang belum belajar lebih dalam tentang Alkitab saya. Apa tanggapan Belajar Anda Alkitab abang, saya ketika belajar dikatakan, coba enggak, makanya di sini coba sampaikan. Di situ tertulis dalam kitab Anda, maka tubuh memang mati karena dosa. Apa maksudnya di situ? Ya, tubuh mati karena dosa. Ada nggak orang Kristen yang tidak mati? Ya, kemungkinan abang juga mati, toh akan dibangkitkan di akhir zaman. Abang Bukan. bersetuju nggak? Ada nggak orang Kristen yang tidak mati? Ya, semua mati ya, namanya manusia. Berarti mati karena apa?
Karena dosa. Ya udah nggak ditebus berarti. Dosa semua udah Kristennya. Guru udah kembali. Berarti kita ditebus loh, saudara. Hanya di Kristen, nggak ada di agama Lah, lain. kalau ditebus ya nggak mati karena dosa lah. Gimana? Ya sih? kita mati, ya kita ditebus oleh Tuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Waalaikumsalam. Semangat malam teman-teman Kristen. Iya, gimana? Sampai di mana materinya ini? Sampai penebusan Bang Zuma. Nggak kelar-kelar Gurunda, berputar-putar Penebusan, Ya, penebusan. apa-apa. Saya percaya, saya punya kasih. Memaafkan kepada Bang Alif ini dalam Yudas pasal 1 ini. Ayatnya yang keempat ini. Seperti guru-guru palsu ini. Nggak apa-apa, itu kitab saya. Jadi apa yang saya terangkan, Anda mau terima dan tidak terima, ya nggak apa-apa, itu dari Anda. Sebab ayat Alkitab menyatakan jika Anda mempunyai telinga untuk mendengar, ya menyimpan. Jikalau tidak mempunyai telinga, ya itu masalah keimanan Anda. Saya tidak ikut campur ya. Oke, baik. Waktu saya balikan ke Bang Zuma. Oke, saudara, salam kenal. Jadi gini, silakan aja dengan pola kekristenan ini. Ya, dengan berbagai macam agama ya, menarik juga untuk para pemikir memilih kemudian mana jalan yang harus mereka pakai dalam kehidupan mereka untuk kembali kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tak ada paksaan dalam memilih agama itu. Namun dalam hal ini, orang yang beragama itu kudu wajib agama ini disandingkan dengan akal. Karena akal ini bukan buatan manusia. Akal ini adalah serpihan cahaya ilahi yang dititipkan oleh pencipta kita untuk kita kembali jadikan sebagai kendaraan menuju kepada sang pencipta. Tadi di awal saya menyajikan sebuah data. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel, kaum Yehuda. Islam Kristen tak ada di situ. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Nah, ini perjanjian kedua. Demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bila mana itu terjadi? Terjadi. Dan apa akibatnya jikalau itu terjadi? Maka kata Tuhan, tidak usah lagi ada orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan itu yang mana. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Makanya ketika orang Yahudi disajikan tentang konsep Kristen, orang Yahudi tidak mau terima. Orang Kristen mengajarkan Yahudi, ya paman, ini Tuhan kita loh, yang mana? Yang disusui sama Maria. Oh ye? Kenapa bisa? Ya, dia adalah firman yang nuzul menjadi daging dan dia telah jadi manusia Tuhan kita ini. Kata Yahudi, bawa bungkus Tuhan mau. Jangan kau samakan Tuhanku dengan Tuhan kalian. Karena kami orang Yahudi, berdasarkan dalil Yeremia 31 ini, baik kecil maupun besar, kami semua sudah tahu tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia, Tuhan itu maha menghidupkan, bukan dihidupkan. Tuhan itu maha mematikan, bukan mematikan. Tuhan itu memberi, bukan meminta. Nah itu, jadi ngapain lagi kita mengajarkan tentang Tuhan itu yang mana? Tuhan itu harus dikenal. Padahal kami sudah mengenalnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku Tuhan akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi bagaimana mungkin ajaran Kristen bersumber dari sini? Tidak mungkin. Karena orang-orang Yahudi sudah mengenal Tuhannya. Orang-orang Yahudi sudah intim dengan Tuhannya. Orang Yahudi tahu Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia.
Bagaimana mungkin seorang Maria keturunan Harun melahirkan Tuhan mereka? Oleh karena itulah kemudian ketika mereka mengenal Tuhan, karena Torah sudah ada di dalam batin mereka, karena Torah sudah dituliskan dalam hati mereka, maka dosa-dosa mereka dihapuskan. Itu. Lalu gimana solusi di Kristen? Oh, ternyata berbeda. Ya silakan aja dengan pola Kristen. Saya melihat pola yang ada di Kristen ini sama seperti ketika kita berbicara tentang dewa Molok yang ada dalam Imamat 18. Ketika Tuhan marah, ketika Tuhan murka, ketika dewa ingin mendamai dengan makhluknya, maka dewa kemudian minta persembahan darah manusia. Padahal solusinya sederhana pun, sama seperti Islam diuraikan dalam Al-Quranul Karim seperti yang saya jabarkan tadi. Faman taba min ba'di zulmih wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Kenapa harus Tuhan turun menjadi manusia lalu mati dibunuh manusia? Kalau Tuhan itu Maha Pengampun. Untuk apa? Sebagaimana kemudian dalam kitabnya orang Yahudi 2 Tawarik 7:14, dan hambaku yang atas namaku disebut merendahkan dirinya, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga, dari langit, dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tak ada masalah pun, sederhana itu. Kok jadi Tuhan turun ke bumi, jadi manusia, diobok-obok manusia, ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, kemudian digantung, ditombak, dibunuh. Tapi kita hargai, itu adalah konsep dalam agama Kristen, berbeda konsep solusinya tentang dosa di dalam agama Yahudi dan juga di dalam agama Islam. Sekali lagi, saya katakan kepada saudara, walakad ahidna ila Adam min qablu panasiyah walam najid lahu walam najid lahu azma. Gitu dalilnya. Dikatakan bahwasanya sungguh aku Allah telah memerintahkan Adam dahulu agar tidak mendekati kemudian pohon keabadian. Tetapi karena Adam alaihissalam lupa, jadi dikatakan Al-Quran lupa, dan aku Allah tidak mendapati padanya tekad yang kuat. Artinya bahwa tidak patut kemudian dihukumi orang yang lupa. Makanya Adam di Islam itu tidak mewarisi dosa. Tak ada dosa yang diwariskan oleh Adam, nggak ada. Nah, sehingga sahabatku, mungkin ada pertanyaan yang membuat Anda bisa tersadarkan dari pola pemikiran tentang pewarisan dosa ini, yaitu adalah ketika saudara melakukan dosa hari ini, bagaimana solusi kemudian dosa Anda itu terhapuskan? Implementasi jabaran dari itu adalah, andai saja Yesus tidak turun ke bumi mati di atas tiang salib, lalu Anda berdoa bertaubat berdasarkan kitab yang ada dalam kitabnya Yahudi, pertanyaan saya, apakah Tuhan yang Maha Pengampun akan mengampuni dosa Anda tanpa melalui kematian Yesus atau tidak? Jawab. Ya, saya percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah menebus dosa saya ya. Sejak saya mati, paling dia akan bawa saya. Sebab itu saya percaya kepada Kristus. Gitu. Pertanyaan saya, saudara, sekiranya konsep Islam itu benar bahwa Yesus tidak mati, ya, lalu Anda bertaubat hari ini dari dosa-dosa Anda, saya kan sudah mengatakan, apakah dosa Anda diampuni oleh Pencipta langit dan bumi yang Maha Pengampun atau tidak? Tadi saya sudah mengatakannya, Alkitab saya, kalau kitab kalian. Gitu Bang Suma. Jadi jika saudaraku sekali lagi, tentang kitab saya, saudara mau menanyakan hal yang saya sudah kasih, saudara tidak terima, mau menanyakan lagi. Bukan tidak terima. Berarti saudara sama Yudas pasal 1 ayat yang keempat. Itu tentang bukan tidak terima, saudara. Saya bertanya, andaikan agama Islam itu betul, dan andaikan kemudian ajaran 2 Tawarik itu betul, Mazmur 32 itu betul, Mazmur 41 itu betul, Mazmur 69 itu betul, Yesaya 55 nomor 5 itu betul, Kisah Para Rasul 8:22 itu betul, Keluaran 32:14 itu betul, tanpa penyaliban, hanya dengan bertaubat. Pertanyaan saya,
andaikan data yang saya sajikan itu betul, lalu hari ini kemudian Anda bertaubat kepada Pencipta yang Maha Pengampun, apakah dosa Anda ditebus, apakah dosa Anda dihapuskan atau dosa Anda tidak dihapuskan? Ya, dosa saya sudah dihapuskan ya. Jawab di Lukas pasal 16 ya, mengatakan jangan lupa tentang dosa kita. Jadi dosa kita sudah dihapuskan, jadi perintah Bapa itu yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Jadi kalau saya mengatakan ini buat Bang Suma ke depannya, jangan lagi untuk menjeleki agama orang gitu. Itu bahaya sekali, itu tentang Tuhan. Gitu Bang Suma. Kalau Anda berbicara tentang perintah Tuhan yang Anda harus lakukan, perintah Bapa dalam hal ini, Bung, ada perintah yang harus Anda pahami di dalam Imamat 18. Imamat 18 itu adalah perintah. Nomor 21-nya, jangan kau serahkan seorang dari anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Elohim, di mana akulah Tuhan. Itu dalil. Ya, sesuai dalam Apakah Anda mentaati perintah ini? Yohanes 8 itu mengatakan itu tentang keturunan Bapa Abraham yang tidak berasal dari Allah. Jikalau saya ini kan keturunan Abraham, kalau abang kalau bukan keturunan Abraham berarti abang tidak berasal dari Allah. Itu Alkitab menyatakan gitu. Anda keturunan Abraham dari silsilah mana? Ishak atau Ismail? Ya, saya Bapak Abraham, Bapak segala bangsa. Iya, maksud saya Anda dari silsilah mana ini? Ishak atau Ismail? Itu saya mempertuhankan Tuhan Yesus. Wah, ini kok jadi kacau balau ini. Ya, kalau Ismail dengan siapa tadi katanya? Yehuda ya. Iya, Bung. Anda saya bacakan dalil di dalam Yeremia 31. Jangan lagi kemudian Anda ada yang mengajarkan kenalilah Tuhan. Karena Yahudi itu sudah ditanamkan di dalam batin mereka, dan Allah berbicara ke dalam hati mereka, bahkan menuliskan tentang Tuhan itu di dalam hati mereka. Yeremia 31 nomor 33. Ya, Abang Suma memperkenalkan Tuhan Abang Suma kepada orang-orang enggak? Itu sudah dilarang loh. Kalau kami dengan orang Yahudi tidak ada kemudian diskusi tentang pengenalan kepada Tuhan. Karena kami secara spontan, otomatis kami mengenal Tuhan kami. Yahudi otomatis telah mengenal Tuhan mereka. Makanya Tuhan mereka Anda tanya, kamu kok bisa mengenal Tuhanmu? Memang Tuhanmu itu seperti apa? Orang Yahudi akan senyum-senyum aja. Karena cakupan berbicara mengenai Tuhan itu adalah bagaimana Tuhan itu memperlihatkan dirinya di seluruh penjuru. Begitu juga umat Islam. Berbeda dengan Kristen, mana Tuhanmu? Nah, harus kudu masuk ke ruang tamu, panggil teman yang masuk, itu Tuhan saya di tembok di atas tuh, namanya Yesus. Alkitab mengatakan Tuhan kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, itu dia. Artinya sembahan saudara duduk di sebelah kirinya, sebelah kanannya Tuhannya Yahudi kan? Iya. Aku dan Bapa adalah satu, tidak bisa terpisahkan. Tuhan itu artinya satu. Anda kemudian mengatakan kalau siapa? Pak Prabowo dan Pak Gibran itu satu, Anda mengatakan itu adalah satu hakikat. Bapak Prabowo satu, Bapak Prabowo adalah tubuh, dan kekuasaan Bapak Prabowo kepada seluruh rakyat Indonesia adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah. Saudara saya mohon maaf, Anda tidak menjalankan ajaran Yesus itu dengan baik. Anda membangun sebuah narasi kepercayaan, keyakinan berdasarkan ajaran orang Roma, bukan berdasarkan orang Timur Tengah. Beratnya itu di situ. Ya, saya buka Yohanes dulu ya. Ya, silakan. Silakan. Ingat saudara, di dalam kaidah Yahudi tidak perlu lagi mencari Tuhan, tidak perlu lagi mengajari orang Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, enggak perlu. Karena mereka sudah mengenal Tuhan mereka. Jadi ketika orang Kristen datang menjual Yesus kepada orang Yahudi, ya, bisa dibeli, tapi dibeli dengan air liur. Iya, saudara sudah mengerti ya. Saudara nanti cari saja dalam Alkitab. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Ya, tidak bisa terpisahkan, satu. Ya, satu apa, Bang?
satu kekuasaan seperti bawa Prabowo. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, sebab Lah katanya satu Dia dengan yang maha satu. kuasa. Kalau kita percaya kepada Kristus, Nggak nyambung lagi nih. untuk menyampaikan pesan. Kita diutus. Kalau Anda mengatakan aku dan Bapa Saya adalah diutus. satu, Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah juga Bapa tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Ya, Sama baik. seperti Yesus. Tuhan Yesus diutus apa benar? Alamak, Iya, masolang generasi. Ya, berarti Ini saya bilang saudara itu, ya. kalau jadi tokoh agama hancur jemaat. Kita di dunia ini kita berpikir tentang dunia atau tentang surga. Alamak, 24 jam masolang untuk generasi. dunia atau 24 jam untuk Tuhan. Saya berharap Ponyi, kalau kau berbicara kau berdasarkan dengan dalil. Oke, saudara pendeta mungkin masih bisa diskusi. Silakan Pak Pendeta. Iya Bang Suma. Ya, Jadi saya tetap beriman kepada Tuhan Yesus karena di luar Yesus itu tidak ada jaminan keselamatan. Jadi itu yang menjadi dasar iman saya bahwa Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 15 bahwa ketika kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, maka kita tidak dibuang keluar, Bang. Jadi itu yang menjadi dasar iman saya terhadap Tuhan Yesus. iya. Jadi gini, dalil yang Anda sajikan tidak ada keselamatan di luar Yesus itu kan dalil internal Anda kan ya? Iya, betul. Oke, kami pun punya dalil. Iya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Artinya gini, Anda punya dalil, kami juga punya dalil. Anda mengatakan tak ada keselamatan di luar Yesus, terima kasih. Itu sama halnya Anda telah meludah ke atas dan jatuh ke wajah Anda sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus itu datang hanya untuk kaumnya Bani Israel. Anda bukan di dalam kaum Israel. Anda salah. Telah menjadikan dalil itu kemudian sebagai patokan dalam kepercayaan, keyakinan Anda. Tapi saya maklum, Anda adalah seorang Kristen. Ketika saudara mengatakan tidak ada keselamatan di luar Yesus, waduh, celaka itu Bang. Kalau Anda mengatakan Islam di luar Yesus, memang kami bukan pengikutnya. Tapi kami punya pegangan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Apa kata Allah? Wa abshiru bil jannah. Oke, kami tidak selamat karena Yesus. Oke, tapi kami punya jalan sendiri. Alladzina amanu, alladzina qalu rabbunallah. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, beritakan kabar gembira itu kepadanya tentang surga. Wa abshiru bil jannah. Kami punya pegangan sendiri. Nah sekarang Anda bukan orang Yahudi. Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lukas 2 nomor 33, Lukas 1 nomor 33. Yesus diutus menjadi raja bagi kaum Yakub untuk selama-lamanya. Lalu Anda pegangannya kemana? Ke Yesus. Yesus hanya untuk Bani Israel. Artinya ada cinta yang tak tersambut oleh Yesus. Berat ini Bang. Berat, apalagi Anda seorang tokoh. Kalau umat Islam sederhana. Al-Quran datang, surah Al-Jum'ah ayat 2. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian kepada kami umat Islam. Huwaladzi ba'atha fil ummiyin rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi. Ini kuncinya. Wa yuzakkihim. Yesus hanya untuk Bani Israel. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Itu ucapan untuk siapa? Itu ucapan untuk kaumnya. Karena kaumnya menolaknya, kaumnya kemudian terpecah
menjadi dua. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Ada juga kemudian yang netral dalam hal ini. Berbeda dengan kami baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkihim, tujuannya untuk mensucikan kami. Belum lagi kemudian diterangkan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafurur rahim. Ketika Anda ingin diselamatkan oleh pencipta langit dan bumi, ingin dicintai olehnya, fattabi'uni, maka ikutlah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas itu. Ulaika hum, kepada mereka lah kemudian Allah menjanjikan surga. Jelas. Nah sekarang kalau Anda mengatakan kami di luar Yesus tak ada keselamatan, dengan kata lain Anda sedang mengatakan kami Kristen tidak selamat karena di luar Yesus. Nah sementara Anda di luar Yesus, Anda bukan kaumnya, Anda sepihak boleh. Tetapi apakah Yesus dalam kaitannya dengan kaitannya dengan hal ini adalah bahwa Yesus kelak akan mengusir kelompok yang mengaku diri yang pengikut Yesus, bermujizat, bernubuat dan mengusir setan atas nama Yesus? Benarkah itu terjadi? Benar. Dalilnya ada dalam Bible saudara. Al-Quran juga mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafir. Orang yang kemudian menyembah kepada sesamanya manusia, kata Allah, kelak manusia yang disembah itu akan menolaknya dan mengusirnya dan mengingkari pemujaan terhadap dirinya. Wow, itu kami temukan di dalam kitab saudara. Subhanallah. Jadi kalau hari ini pendeta mengatakan tidak ada keselamatan di luar Yesus, itu sama dengan orang-orang Kristen di atas muka bumi ini tidak selamat. Karena kenapa? Orang Kristen bukan kaumnya Yesus. Sekali lagi saya ingin bertanya kepada Pak Pendeta, nanti boleh tanya kepada saya pertanyaan apapun itu, sesulit apapun silakan Anda pertanyakan. Saya hanya bertanya sederhana. Andai saja kemudian saudara pendeta melakukan dosa hari ini, bagaimana cara Anda kemudian menebus dosa Anda itu? Silakan. Iya. Jadi tebusan dosa sudah ada. Jadi ketika hari ini saya berbuat dosa, saya tinggal berdoa meminta pengampunan dari Tuhan Yesus dan saya diampuni. Karena Yesus adalah sang penebus itu sendiri. Bisa kasih dalil Pak Pendeta, Gitu, Anda Bang. sekolah tinggi-tinggi jadi pendeta, tolong mana dalilnya barang siapa yang bertaubat kepada aku maka dosanya aku hapuskan, itu di mana Bang? Memang yang seperti Abang sampaikan tidak tertulis secara langsung, tapi jelas. Secara tidak langsung? Atau secara berangsur-angsur? Jadi kalau kami beriman kepada Yesus Kristus, ya kami diampuni dosa sekalipun kami sudah berdosa, dan kami meminta ampun kepada Tuhan Yesus, dan kami akan mendapatkan dalilnya ada nggak itu Bang? Ampunan. Ada Bang, tapi saya Coba pegang Alkitab Bang. Oh, beneran saudara saya ini pendeta? Saudara beneran pendeta? Nah, saya majelis Bang. Oh majelis, iya iya. Oke, berarti tak ada dalil ya. Sementara tadi saya menyajikan dalil 2 Tawarik 7:14, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, bertobat dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari langit dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, itu satu bagian daripada materi kita untuk edukasi. Sekarang gini Bang, ketika kemudian ada perintah jangan makan babi di dalam Imamat 11 nomor 7, lalu kemudian orang Roma, orang Yunani, orang Indonesia sebelum Islam datang makan babi, apakah perintah itu mengikat kepada mereka di luar Yahudi? Atau orang di luar Yahudi itu bebas-bebas aja Bang? Jadi mengenai makan babi atau binatang yang berkuku belah itu memang dalam hukum-hukum Musa. Tetapi dalam perjanjian baru ketika Petrus sedang berdoa, itu yang turun dari langit justru
binatang-binatang yang dilarang di dalam hukum Musa. Tetapi justru Petrus disuruh makan apa yang dihalalkan oleh Tuhan, itu tidak bisa diharamkan oleh manusia. Jadi begitu, Bang. Maksudnya gini, saudara. Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Ketika orang di luar Yahudi makan babi, apakah dihitung haram untuk mereka di luar Yahudi? Iya, karena Yesus sendiri mengatakan bahwa apa yang masuk lewat mulut dan keluar ke jamban itu bukan haram, tapi justru apa yang keluar dari hati itulah yang haram, yang dimaksudkan oleh Yesus halal haram seperti itu. Tapi standar-standar dalam Yudaism kan yang lahiriah, tapi yang dimaksudkan oleh Yesus hal-hal yang rohania, Bang. Saudaraku, saya ulang lagi ya. Ketika ada perintah kepada orang Yahudi jangan makan babi karena itu haram bagimu, di luar Yahudi apakah berdosa ketika mereka makan babi? Kalau Kristen enggak. Oke, sepakat kita. Jadi ketika Kristen makan babi tidak berdosa. Yang kedua, ketika orang Yahudi diperintahkan jangan kau menyembah kepada ilah lain. Adakah perintah ini juga terhadap Kristen? Iya, sebenarnya ada. Di mana dalilnya? Di banyak dalam perjanjian lama juga, dalam perjanjian baru ya mentuhankan Tuhan. Di dalam perjanjian lama yang saya minta, Bang. Sebagaimana tadi haramnya babi di perjanjian lama, dan Anda mengatakan Kristen tidak terikat dengan haramnya babi. Nah sekarang ketika ada perintah kepada orang Yahudi, jangan ada ilah lain di hadapanku. Apakah itu terikat juga untuk orang Kristen? Jangan mengilahkan selain Tuhannya Yahudi? Ada. Mana dalilnya? Jadi kalau dalam kekristenan ya memang tidak bisa mentuhankan di luar Tuhan. Nah, Yesus? Ada patung. Nggak, kalau Yesus ya sang firman itu sendiri. Nah, apakah itu Tuhannya Abraham? Iya, dia kan sang firman yang menjelma menjadi manusia. Oh, itu sekali lagi saya katakan, apakah dia Tuhannya Abraham? Iya, kalau sang firman ya berarti Tuhannya Abraham sebenarnya. Di mana dikatakan di kitabnya Yahudi, Bang, bahwa Tuhannya Abraham itu adalah sang firman? Karena dalam penciptaan dari semula itu memang firman, jadi sekalipun tidak tertulis bahwa bangsa Israel harus beriman kepada sang firman itu Tuhan, tapi sebenarnya yang menciptakan langit dan bumi adalah sang firman itu, Bang. Jadi gini, saudaraku, ketika Anda mengambil kata sang firman itu merujuk kepada hakikat pencipta. Tapi kalau Anda berbicara mengenai firman yang menjadi daging, itu bukan sang firman yang menjadi daging, tetapi ucapan dari sang sumber yang menjadi daging. Dalilnya Yesaya 55 nomor 11. Aku Tuhan, ketika berfirman, apa yang keluar dari mulutku, perkataan firman keluar dari mulut, tidak akan kembali dengan sia-sia kepadaku. Firman yang sedang keluar ini, yang sudah keluar ini, sebelum apa yang kuinginkan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu kaidah, Bung. Jadi ketika Tuhan menghendaki terjadi sesuatu,
atau tercipta sesuatu, maka Tuhan hanya mengatakan jadi. Hanya firman yang keluar dari mulut A jadi A, B jadi B. Tidak akan mantul kembali kepada Tuhan sebelum apa yang diucapkan itu terjadi. Begitu juga halnya ketika dia mengatakan, hamillah engkau wahai Maria. Hamil bukan berarti ketika Anda menganalogikan Tuhan itu seperti manusia, dia berbicara, hamillah Maria. Habis itu dia gulung-gulung, masuk ke perutnya Maria. Bukan kayak begitu. Atau, jadilah kerah. Nah, setelah dia berbicara jadi kerah, dia gulung-gulung. Dia sendiri jadi kerah. Bukan begitu, Bang. Ketika dikatakan firman itu telah menjadi daging, ucapan Tuhan yang tadi yang mengatakan, wahai Maria hamil dan hendaklah kau melahirkan seorang anak dan berilah nama Yesus. Maka firman Tuhan itu menjadi daging. Ucapan tadi betul-betul teraplikasi dalam keadaan yang konkret. Jadi daging. Bukan Tuhan setelah mengatakan, aku mau makan pisang, Tuhannya jadi pisang. Enggak, ini yang perlu saudara cermati lebih baik, lebih bijak lagi. Tapi cakupan kekristenan, sekali lagi, bukan dari pola ini. Cakupan kekristenan itu polanya bukan dari Yohanes 1, Bang. Itu hanya hal-hal yang bersumber dari himne Platonios, yang kemudian dijadikan sebagai sandaran untuk mentuhankan Yesus. Padahal sebenarnya yang ditutupi itu adalah Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Masolang generasi. Di situ kalau Anda lihat pola yang terjadi di sana itu jauh dari pengajaran orang Yahudi dan bukan ajaran orang Yahudi. Itu konsep yang dijual Paulus kepada orang non Yahudi yang memang menyembah kepada dewa-dewa. Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya dan turun mengambil rupa hamba dan menjadi manusia dan taat. Bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Itu agama saudara, bukan Yohanes 1 nomor 1. Kalau itu mah sederhana menjawabnya. Ketika Tuhan mengatakan jadilah gunung, maka firman itu menjadi gunung. Jadilah air, maka firman itu menjadi air. Jadilah kucing, maka firman itu menjadi kucing. Di situ ada dua keadaan. Jadilah firman, jadilah adalah ungkapan perkataan atau firman, kucing adalah objek dari perkataan itu. Maka ketika Tuhan mengatakan jadilah kucing, kucing, jadilah adalah firmannya, kucingnya adalah implementasi dari firmannya. Jadilah hamil, hamil, jadilah daging, jadi daging Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 42. Apa kata beliau? Benarkah? Yohanes 12 nomor 48. Sorry, udah benar. Yohanes 8 nomor 42. Apa kata beliau? Kata beliau bahwasanya aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan firman yang turun menjadi daging, tetapi dia adalah ucapan yang keluar dari mulut Tuhan yang turun menjadi daging. Semisal analogi yang tadi, jadilah kucing. Tuhan gulung-gulung, jadi kucing. Ketika kucing itu berbicara, maka dia akan mengatakan, aku menjadi kucing atas kehendakku sendiri. Itu baru betul. Jadilah monyet. Setelah berbicara jadi monyet, jadi monyet dia. Hilang yang berbicara, yang muncul hanya monyet. Ditanya, kau jadi monyet karena siapa? Ya karena atas kehendakku sendiri. Jadilah daging. Daging. Gitu dia pintar bicara. Kau jadi daging karena siapa? Bukan atas kehendak sendiri. Berarti daging ini bukan sang Bapa. Bukan sang Bapa. Kenapa? Karena dia mengatakan aku datang menjadi daging bukan atas kehendakku sendiri. Berbeda kalau dia setelah mengatakan aku ingin menjadi anak Maria, simsalabim, habrak tabak, jadi Yesus dia tanya, Yesus kau siapa? Aku adalah Bapa dan aku datang sebagai manusia atas kehendakku sendiri. Itu baru. Itu baru. Artinya Bapa sudah hilang. Kenapa? Karena Bapa sendiri telah menjadi daging.
Telur menjadi dadar, berarti tinggal dadar, telurnya sudah hilang. Bukan lagi telur, dia sudah jadi dadar. Seperti itu saudaraku. Jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya konsep yang Anda bangun adalah konsep keyakinan saudara, silakan aja. Akan tetapi kita nggak bisa masuk konsep Anda itu kita bawa ke ranah Yahudi, itu nggak bisa, apalagi ke ranah Islam. Itu sangat luar biasa, nggak bisa. Maka apa solusi dosa? Solusi dosa itu adalah bertaubat. Bertaubat. Jangan pernah bermimpi dosa Anda akan ditebus orang lain. Itu tidak bijak. Itu namanya apa ya? Tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan Anda yang kemudian merampok orang lain yang harus menanggung perbuatan Anda. Itu bukan perbuatan terpuji. Silakan. Iya, dalam pemahaman kekristenan, Sang Firman, karena Allah itu kan terdiri dari firman dan roh. Jadi Sang Firman itu yang menjadi manusia, Bang. Jadi yang kami percaya, kami imani bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Bukan kami menuhankan seorang manusia, tapi memang Yesus itu adalah Tuhan. Jadi apapun yang menjadi misalnya pemikirannya abang ya terserah, tetapi intinya yang menciptakan langit dan bumi adalah Sang Firman itu sendiri, dan kami percaya bahwa Sang Firman itu adalah Yesus Kristus. Jadi begitu, Bang. Oke. Jadi ya, oke. Ya, dua hal yang menarik di sini. Yang pertama adalah firman dan roh. Mohon maaf, bukan saya menggurui. Tapi diskusi agama kita harus mendudukkan kebenaran itu sebagai mutlak jalan untuk menuju kepada Tuhan. Ketika kita berbicara mengenai firman, apa sih firman ini? Oh, firman ini perkataan. Nah, Tuhan Anda terdiri dari dua unsur. Unsur pertama adalah perkataan, unsur kedua adalah roh. Perkataan adalah untaian, ucapan atau lisan, ya, baik yang disuarakan maupun yang tidak disuarakan. Itu firman. Makanya disebut firman dalam hati. Ketika Anda mengatakan Tuhan saya adalah firman dan roh, berarti tatarannya rendah. Kenapa rendah? Perkataan itu bukan Tuhan. Roh itu juga bukan Tuhan. Roh itu makhluk halus. Jadi dua-duanya adalah makhluk. Perkataan adalah makhluk. Roh juga adalah makhluk. Berarti Anda penyembah makhluk. Berarti Anda meninggalkan kaidah yang tadi, jangan ada ilah lain di hadapanku. Makanya saya bertanya, apakah ketika Anda membuat ilah selain daripada Tuhannya Yahudi, Anda berdosa? Tidak dong, karena Anda bukan Bani Israel. Tetapi ketika Islam datang, perintah untuk menuhankan pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi, Anda masih menyembah makhluk berupa perkataan dan roh, makhluk halus, maka Anda sudah berdosa. Dulu sebelum Tuhan mengutus Nabi Muhammad SAW, Anda tidak berdosa. Karena tidak ada Nabi yang datang untuk Anda. Nabi Musa hanya untuk kaumnya. Yesus hanya untuk kaumnya. Sehebat apapun perintah yang ada pada zaman itu berlaku hanya untuk kaumnya. Coba tolong tunjukkan kepada saya adanya perintah Yesus kepada orang di luar Yahudi. Gak ada itu, Bang. Gak ada. Perintah Yesus itu selamanya untuk kaumnya Bani Israel. Terkecuali ada non-Yahudi yang datang minta tolong, Yesus pun Yesus tolak. Usirlah dia. Dari tadi dia teriak mengikuti kita. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, sekali lagi, ketika saudara menuhankan roh, ketika saudara menuhankan perkataan, zaman Yesus, Anda tidak berdosa. Karena Anda bukan kaumnya. Terkecuali ada nabi yang datang kepada Anda mengajarkan itu. Tapi kan nggak ada. Anda nggak berdosa. Tapi setelah ketika Islam datang, maka Anda dihitung berdosa. Inilah yang selalu kemudian tidak dimengerti oleh beberapa apologet Islam. Ketika ditanya,
Bagaimana mungkin ada keselamatan dalam Islam? Emang kenapa, Paman? Orang tua nabimu nggak masuk surga? Orang tua nabimu itu masuk neraka. Bapaknya Nabi Muhammad itu masuk neraka. Ibunya masuk neraka. Terus siapa lagi yang masuk neraka menurut? Ya itu aja, ibu dan ayahnya. Tahu nggak kau? Sebelum kemudian Nabi Muhammad menerima risalah kenabiannya, orang tuanya meninggal duluan. Ada nggak perintah Islam sebelum Nabi Muhammad itu kemudian menerima risalah kenabian? Nggak ada. Berdosa nggak orang tuanya? Nggak berdosa. Lalu hukuman apa yang Anda ingin sampaikan kepada beliau sampai dia dihukum neraka? Ada? Wah, ada dong. Nggak ada. Kecuali Islam sudah datang, bapaknya menolak, ibunya menolak, baru dia masuk neraka. Begitu juga Kristen. Kristen sebelum Islam itu datang, sebelum ada perintah kepada mereka, kemudian lalu mereka langgar, ya tidak dihitung dosa. Karena mereka hidup di zaman fatrah. Apakah mereka disebut zalim? Enggak. Apakah mereka disebut kafir? Enggak juga. Kenapa? Karena belum datang kemudian Nabi Muhammad. Nah, tapi dia tidak mengikuti Yesus. Kan Yesus hanya untuk kaumnya. Nabi Musa untuk kaumnya, mereka bukan kaumnya. Berarti mereka hidup di zaman mana? Zaman fatrah. Terkecuali ada yang dirahasiakan oleh Allah yang kita tidak tahu. Apa itu? Sebenarnya ada datang Nabi kepada mereka, tapi mereka tolak. Ya, wallahu alam bisawab. Tapi yang pasti adalah hari ini ketika ada manusia hidup di atas muka bumi, sudah datang Nabi Muhammad tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad, dihitung kafir, telah berdosa. Mau secantik apapun lisannya mengatakan agama kami yang paling benar, nggak ada itu, nggak ada. Contohlah seperti ketika kita tanya kepada seorang pendeta yang ngaku majelis, saya tanya, apakah kemudian ada perintah kemudian di dalam agama saudara begini dan begono? Apakah kemudian ketika Anda melakukan dosa hari ini Yesus masih turun ke bumi menebus untuk kedokanya? Enggak, ternyata semua yang percaya kepada dia, yang penting dia berdosa lalu percaya akan diselamatkan. Ada dalil enggak? Enggak ada tertulis katanya. Jadi yang pasti Bung, solusi dari Islam itu bertaubat. Sementara pertanyaan saya dari tadi nggak ada yang dijawab oleh saudara-saudara kita Kristen di sini. Bahwasanya ketika orang Kristen ini melakukan dosa tanpa kematian Yesus lalu bertaubat kepada pencipta langit dan bumi, apakah dosanya ditebus atau tidak? Tidak. Nah, ini belum dijawab. Kalau ternyata dengan mengangkat tangan, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, ampunilah segala dosaku, dan aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan ternyata dihapuskan, maka sia-sialah kematian Yesus. Tuh, itulah yang ingin saya sampaikan malam ini. Silakan. Iya Bang, jadi memang kedatangan Yesus kepada kaumnya itu untuk menegakkan hukum-hukum, ya. Tetapi ketika Yesus berangkat atau naik ke sorga itu, dia berpesan pada murid-muridnya untuk menyampaikan Injil, dan Injil ini harus disampaikan ke seluruh dunia. Jadi itulah yang menjadi dasar kekristenan, bahwa kami beriman kepada Yesus Kristus karena dia telah memberikan amanat agung kepada murid-muridnya untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar baik kepada seluruh bangsa. Iya. Jadi kalau Anda berbicara terkait dengan Injil Yesus, beritakanlah Injil kepada seluruh. Sayangnya Injil yang dimaksud itu bukan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Galatia, bukan juga yang lain yang kemudian Yesus ajarkan. Yesus tidak mengenal kitab-kitab itu. Justru yang harus menjadi landasannya adalah Filipus, sang murid
yang bernama Filipus ini. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dan ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi ada Injil Yesus yang bukan Injil Markus, bukan Injil Lukas, bukan Injil Matius, bukan Injil Yohanes, tapi Injil Yesus yang diberitakan kemudian oleh Filipus. Yang kita cari ini Injil Yesus yang diberitakan oleh Yesus, ya di Markus 1 adalah Injil Yesus. Yang dipanggil kemudian untuk mengajarkan Injil ya Filipus. Yohanes 1 nomor berapa itu? 43 kalau nggak salah. 53 kalau nggak keliru saya. Itu dipanggil tuh. Filipus, ikutlah denganku. Kemana? Ke Yudea. Ngapain? Ke Galilea maksudnya. Ngapain? Ya, Yohanes Pembaptis sudah ditangkap. Lalu, mari kita melakukan penginjilan. Kita beritakan Injil Allah kepada kaum yang ada di situ. Filipus ikut. Nah, setelah Yesus terangkat, Filipus mengajarkan Injil Yesus. Mana Injil Yesus itu? Maka benarlah kata Quran. Ya ahlal kitab, lima talbizunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lam. Ahli kitab kemudian mencampur adukkan. Pantasan aja nggak ada Injil Yesus lagi. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Nah, mana Injil itu? Injil Yesusnya mana? Silakan. Injil Yesus yang tertulis dalam 4 kitab Injil. Jadi setelah Yesus terangkat, para muridnya menuliskan Injil yang karena mereka adalah saksi hidup. Jadi apa yang telah disampaikan, apa yang difirmankan oleh Yesus itu sendiri, mereka mencatat. Kemudian dari kisah itu seluruh orang Kristen yang menerima ajaran itu, artinya orang-orang yang menerima ajaran Injil ini, menerima Yesus sebagai Tuhan. Saudaraku, lembutkan sedikit hatinya. Kalau saudara mengatakan Injil yang dimaksud kemudian Yesus itu adalah 4 Injil ini, sederhana untuk membongkar bahwa bukan. Apa buktinya? Coba Anda lihat di dalam Lukas 2 nomor 21-22. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus. Dia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ini ucapan siapa? Ucapan Lukas. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini bukan ucapan Yesus. Ini ucapan Lukas ini. Yang sementara harus diberitakan adalah Injil Yesus, jangan Injil Lukas. Jadi jangan memaksakan konsep doktrin dogma ketika berdiskusi dengan kami umat Islam. Karena kami belajar Bible. Kami paham Bible, kami ngerti Bible itu. Apa sih yang susah di Bible? Kan bahasa Indonesianya. Kalau ada sesuatu yang agak berat, besok direvisi supaya kita lebih paham lagi. Di situ Lukas menceritakan, dan ketika genap 8 hari dan Yesus harus disunatkan, dia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dia dikandung oleh ibunya. Apakah itu firman? Apakah itu Injil Yesus? Bukan. Kalau dia Injil Yesus, dan ketika genap 8 hari aku disunatkan, aku diberi nama Yesus, yaitu nama yang diberikan oleh malaikat sebelum aku dikandung oleh ibuku. Nah, itu baru terindikasi Injil Yesus. Nah, ini ucapan Lukas kok dibilang Injil Yesus? Atau memangnya Yesus berkata begitu? Karena Yesus mengatakan begini, Bung. Dalam Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Segala firman yang kuberikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana segala firman itu? Yang tidak bercampur adu dengan ucapan-ucapan orang lain mana? Ternyata nggak ada kan? Makanya Injil Yesus tak ada lagi yang diberitakan oleh Filipus ini. Disebabkan karena yang ada pada saat ini
Ya 4 kitab kanon itu saudara. Termasuk yang saya bacakan sendiri dalam kisah para rasul. Kisah rasul berapa itu? 8 ya? Nomor berapa itu? Nomor 35. Kisah para rasul 8, nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Nah, ini dituliskan oleh pewarta. Kenapa saya katakan pewarta? Mereka, penulis kitab Anda itu mengumpulkan data-data. Lalu mewartakan kepada orang yang datang setelahnya. Jadi Lukas menceritakan setelah dia kumpul cerita. Dari kesaksian orang-orang atau cerita-cerita yang ada. Lalu dia susun. Itu bukan Injil Yesus, Bang. Coba dilembutkan hatinya. Silakan. Iya Bang, jadi Injil itu kan kabar baik atau kabar sukacita. Tentunya di dalamnya itu tertulis juga kisah tentang Yesus. Kisah tentang Yesus, bagaimana proses kelahirannya, bagaimana ia dalam penginjilannya, dalam pengajarannya. Bahkan hal-hal yang ajaib yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Jadi terkait dengan kitab Injil ini Bang, ini sumbernya didapat langsung dari para murid ya. Jadi kitab Injil ini muncul itu dari abad atau zaman para murid. Jadi itu dikumpulkan data-data itu berdasarkan kesaksian para murid yang menjadi saksi hidup pada saat itu Bang. Oke saudaraku, saya sederhanakan gini. Ketika Lukas berbicara dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat dan ia diberi nama Yesus, itu ucapan Yesus atau ucapan pengarang Lukas? Itu ucapan Lukas. Nah, yang saya tanya Injil Yesusnya. Iya. Jadi sebenarnya Injil Yesus tidak ada. Injil Yesus tidak ada. Tetapi terkait dengan kitab Injil. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus memberitakan nas itu. Iya. Jadi kalau itu nas yang dimaksud, nas itu apa Bang? Nas itu firman Tuhan. Ayat-ayat kan? Nas itu apa? Ada yang tahu? Nas adalah naik ke sini mau yang ada di dalam Injil. naik ke sini mau yang ada di dalam Injil.
Iya. Nas apa? Nas yang mana ini? Yang kata kitab saudara. Lukas sendiri yang menceritakan itu. Filipus memberitakan Injil Yesus. Injil Yesus. Jadi ucapan-ucapan Yesus yang ada dalam kabar baik itu adalah bagian dari nas, Bang. Nats. Artinya bercampur aduk dengan ucapan pengarang kan? Iya, memang di situ juga menceritakan tentang sejarah Kristus atau Yesus. Nah itu dia. Proses penginjilan Yesus, kemudian ucapan-ucapan Yesus juga ada, perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan ditulis semua, Bang. Iya, artinya bercampur aduk kan? Iya, karena memang ditulis seperti itu dalam kitab kita. Oke. Kembali kepada tema kita, bahwasanya dalam kaidah Islam dosa itu dihapus dengan cara bertaubat, sedangkan di Kristen dosa dihapus dengan Tuhan mereka turun ke bumi, mati untuk menumpahkan darahnya di atas tiang salib untuk menghapus dosa mereka. Betul ya? Iya. Oke. Sayangnya itu semua tertolak oleh ajaran yang ada dalam kitabnya orang Yahudi, begitu juga terhadap ajaran Yesusnya sendiri. Tapi nggak apa-apa, ini adalah keyakinan kita. Silakan dengan keyakinan saudara, kami dengan keyakinan kami, bahwa dosa diampuni oleh Allah pencipta langit dan bumi ketika kita bertaubat untuk menyesali dan tidak melakukan lagi kesalahan tersebut. Saya kira gitu untuk sementara. Silakan diambil alih oleh guru yang ada di sini. Ya, sebelum ke Panoce ini ada Pirgo. Pirgo, Muslim apa Kristen Pirgo? Pirgo, Muslim apa Kristen Pirgo? Wah, ada suara. Ya, silakan Panoce. Iya, yang naik kok gak ngomong ya? Mungkin lupa bawa mulut. Iya. Tinggal jawab aja. Jadi mereka memang sulit ya, lebih condong kepada dogma doktrin daripada isi kitabnya sendiri. Nggak begini Mbak ya. Jadi cara pandang kitab terhadap Tuhan itu kan berbeda. Kemudian dalam kitab itu kan sesuai konteks. Konteks itu yang menjelaskan konteks itu sendiri. Cara Kalau pandangnya kita Bapak kuliah berbeda dengan isi kitabnya. enggak, makanya yang saya bilang kalau kita bahas konteks yang lain maka tidak nyambung apabila kita coba mengaitkan dengan konteks yang lain. Bukan seperti itu cara memahami Alkitab, Mbak. Jadi mungkin kitab kita berbeda. Kalau kita lihat ya, izin sedikit Gerunda. Kalau kita lihat sumber dosa waris ini kan dari pelanggaran Adam, ya kan Pak? Iya. Nah, Adam ini tertulis di dalam kitab Kejadian yang itu diberikan kepada Musa. Torah Musa, Kejadian. Disitulah diceritakan pelanggaran Adam. Keluaran, Musa. Kejadian. Pelanggaran Adam itu di kitab Kejadian kan? Iya, Kejadian. Kalau Musa di Keluaran. Ya. Ketika Adam melanggar, yang punya kitab tidak mengimani adanya dosa waris yang dihasilkan oleh Adam. Yang punya kitab nih, ya Yahudi kan, Musa kan diutus kepada Bani Israel. Orang Yahudi tidak mengimani adanya dosa waris Adam. Padahal dia yang punya kitab tuh. Ya kan? Sementara Kristen yang mengambil kitab Yahudi dan disebut Perjanjian Lama,
Kok tiba-tiba Adam mewariskan dosa? Nyambung nggak? Ya, bagi kami, bagi saya nggak nyambung. Yang punya kitab tidak mengimani adanya dosa waris Adam. Terus kita dianggap berdosa itu dari mana, Mbak? Karena Dari awal dogma mula, awal mula dosa itu ada itu dari mana, Mbak? Coba. dari dogma doktrin di Roma, itu pengajaran Paulus. Enggak, bukan. Saya cuma mau tanya sama Mbak aja. Sampai kita mengenal dosa itu dari mana? Pelanggaran adalah dosa. Untuk itulah Tuhan mengharapkan kita bertobat. Bertobatlah. Berbaliklah dari jalan burukmu. Tuhanmu di surga akan mendengarkan doamu dan akan mengampunimu. Iya, Ada datanya. Nah, itulah cara pandang kita berbeda. kita lihat dulu akarnya dosa waris ini dari mana? Kan pelanggaran Adam. Kitab Kejadian diberikan kepada Musa. Dan itu diperuntukkan kepada kaum Bani Israel. Nah, Musa tidak mengajarkan Adam mewariskan dosa. Ya kan? Tiba-tiba Anda yang mengambil punya Yahudi dan disebut perjanjian lama, tiba-tiba mengajarkan adanya dosa waris. Dan konsepnya Tuhan yang harus turun ke bumi untuk nebus dosa waris ini. Iya, memang firman Tuhan yang menjelaskan seperti itu, bahwa Tidak ada seperti, coba, apakah nyambung? Musa yang dari kitab tidak mengajarkan. Musa ini yang punya kitab ini. Karena Jadi kita yang mengenal keluaran dosa imamat, itu bilangan, ulangan. kita mengenal dosa itu karena dari Adam dan Hawa. Di mana Kalau pengajarannya? begini, Mbak, Harusnya Musa. Sebentar. Harusnya Musa yang mengajarkan. Karena Musa lah yang diberi kitab itu, toh. Harusnya Musa yang lebih tahu. Karena untuk dia lah diberi kitab itu. Harusnya Musa yang mengajarkan kepada kaumnya, Bani Israel. Nah, Anda yang mengambil ini, kitab orang, menempel di perjanjian baru, ditempel, disamak, dicampurkan di situ. Anda mengimani melahirkan adanya dosa waris. Kenapa bisa begitu, saudara? Baca Begini, Mbak, pengajarannya Paulus di Roma. Enggak, baca pengajaran Paulus. Paulus lah begini, yang Mbak. mengajarkan adanya dosa waris. Jangan bilang begini. Anda tidak bisa jawab kenapa Anda yang mengambil kitab orang terus mengajarkan adanya dosa waris. Sementara yang punya kitab tidak mengajarkan itu, saudara. Coba baca itu. Ini yang kena siapa yang mengajarkan dosa waris? Paulus. Di Roma, baca Roma. Akibat pelanggaran seorang, maka semua terjalar dosa waris. Itulah si Paulus yang mengajarkan. Jadi kalau kita tanya nyambungnya ke ajaran Musa yang diberi kitab Kejadian, nggak ada nyambungnya sama sekali. Paulus lah. Kenapa Paulus mengajarkan itu? Supaya seolah-olah kabur. Itulah. Kalau mau diluruskan kabur mereka, teman-teman. Serba salah ya. Ya memang nggak nyambung kan? Coba kalian pikir, teman-teman. Yang diberi kitab Musa tidak mengajarkan kepada Bani Israel dosa waris. Mereka yang mengambil kitab orang mengajarkan ada dosa waris. Ya nggak nyambung, saudara. Berat memang. Kalau cuma doktrin dogma berlawanan memang dengan data-data dalil ya. Tertolak memang. Harus kabur. Cek. Ada bisa saya bantu, Bunda? Iya, masuk Maki. Kenapa kecil suaranya? Kecil kah? Besar suara. Mic saya ya, Pak? Besar Oh, suara. coba. Coba dulu, saya betulin dulu. Speakernya kayaknya, Bunda. Besar aja deh, besar. Oh ya, udah bagus. Mana Noce? Nggak mampu dikasih kebenaran.
Oh, kecil suaraku ya. Itu pun kecil suaraku masih kabur. Pendosa, selamat malam. Pendosa, selamat malam pendosa. Pendosa Kristen Muslim, Kristen Islam, pendosa. Malah pergi dia. Salah pencet kali. Jadi kalau kita nyimak dari tadi, dosa sudah ditebus, dosa waris sudah, tapi masih disuruh masih bertobat. Pak Peta, assalamualaikum. Yang jelas yang namanya dosa itu kudu yang berdosa yang harus berusaha, gitu ya, sambil sharing kepada orang-orang yang mumpuni gitu loh. Jangan mengambil kesimpulan sendiri gitu, nanti salah arah gitu ya. Ya bergurulah kepada guru, jangan menyimpulkan sendiri. Itu pertama. Yang kedua ya, dosa itu ditanggung masing-masing. Nggak boleh itu. Saya dosa karena saya banyak duit, saya bayar lu ambil dosa gua. Ya nggak kayak gitu. Dosa itu bukan transaksi. Dosa itu ditanggung masing-masing. Sekecil dan seberat dosa apapun itu. Jadi minta langsung aja kepada yang menciptakan kita. Serahkan sepenuhnya begitu. Minta ampun. Dan jangan diulangi lagi itu. Jadi Islam itu konsepnya sangat sederhana, dimudahkan begitu. Yang penting Anda ingin bertobat, nasuha namanya. Itulah sebagus-bagusnya bertobat. Jadi dosa itu bukan transaksional gitu loh. Gue banyak duit nih misalnya nih. Akang lagi butuh duit kan gitu. Pengen kawin lagi gitu. Lu butuh duit Kang berapa? Misalnya butuh 500 juta. Ya gue bayar lu 500 Kang. Lu pakai kawin lagi. Tapi dosa gue lu ambil. Ya nggak bisa. Nggak ada itu jual beli dosa. Nggak ada. Biar kata mau lu beli berapa ya nggak ada itu istilah kayak jual beli dosa. Kalau di mereka, di mereka ada jasa penitipan dosa. Kalau jual beli tanah ada, jual beli dosa yang nggak ada gitu ya. Hanya ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman Muslim pada tahu semua, tapi nggak apa-apa saya ulang. Menurut Bunda Rahma dosa apa itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bunda Rahma yang tahu itu. Dosa menyekutukan Tuhan. Nah itu dia. Musyrik. Selain itu, insya Allah kalau Anda benar-benar bertobat, insya Allah dosa Anda akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang yang sudah kembali ke Islam, tadinya murtad, balik lagi ke Islam, benar-benar dia dapat hidayah. Janji Allah itu dosanya yang lalu-lalu itu diputihkan, amal kebaikannya masih tetap terbawa. Jadi untuk saudaraku-saudaraku yang semua di luar sana yang terlanjur murtad, mungkin karena sebabnya kurang makan, kurang ilmu, atau mungkin harta tahta dan wanita mungkin, segeralah kembali selama napas masih ada di anggota badan kita. Segera kembali bertobat, berserah diri kepada Allah. Karena pada dasarnya itu kita itu dilahirkan sudah berserah diri. Kita tadinya suci fitrah. Kira-kira begitu teman-teman. Di bawah mengatakan cukup Bang Andi, ya cukuplah. Kalau cukup berarti kita diam semua. Makasih. Kan nggak ada yang ngomong bro, saya isi gitu loh. Ada-ada aja kamu. Tutup aja Kang komalnya Kang. Bang Andi banyak haternya. Enggak bercanda gua.
Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi mari kita berbenah diri lah. Benahi diri kita. Introspeksi diri kita. Apa sih yang pernah kita lakukan menit yang lalu, detik yang lalu, menit yang lalu, jam yang lalu, hari yang lalu, minggu yang lalu gitu. Apa yang telah kita berbuat. Introspeksi diri kita. Orang yang bisa mengoreksi dirinya sendiri adalah orang yang benar-benar ingin memperbaiki diri ke depan. Tapi orang-orang yang sombong, bangga, tidak merasa dia punya kekurangan, ini sulit untuk kita edukasi. Ya, untuk itu teman-teman, kita harus introspeksi diri kita. Semoga kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kira-kira begitu pengantar dari saya. Al-Mukarramah siapa? Gak bener lu kan? Al-Mukarram. Ya Allah. Ini ada sebutkan dulu. Al-Mukarramah Habib. Parah banget. Lengkim. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Dari Kristen apa Oten? Kristen. Oh, bukan Oten ya? Terserah deh. Oke. Ini temanya ini. Apa solusi dosa? Oh, solusi dosa adalah percaya Yesus mendapatkan berkah pengampunan dosa. Percaya Yesus dapat berkah. Oh, masuk Bang Andi, masuk. Iya. Bro, yang mengampuni dosa siapa sih? Mampus dosa itu dari apa? Dari Sang Pencipta. Siapa itu Sang Pencipta? Dari Allah Bapa. Bukan Yesus. Ya, Yesus juga diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Jadi yang mengampuni dosa ada 2. Iya, ada 3 malah. Oh, ada 3. Baik, ketiga-tiganya itu Tuhan? Nah, bukan. Yang mengampuni dosa itu Tuhan atau manusia? Jangan ketawa Kang. Yang mengampuni dosa siapa tadi? Hitung coba. Ya, 1 ya Sang Pencipta Allah Bapa. Yesus diberi kuasa. Satu lagi. Yesus diberi kuasa mengampuni dosa. Nah, kemudian Yesus juga memberi karunia Roh Kudus kepada murid-muridnya untuk mengampuni dosa. Oh, berarti ada 3 yang mengampuni dosa. Iya. Ketiga-tiganya itu Tuhan. Iya, hei. Jadi ada 3 Tuhan. Saya nggak bilang seperti itu ya. Kan tadi bilang 3 mengampuni dosa. Yang bilang Tuhan siapa? Saya ulang kembali nih, ulang lagi, mundur lagi. Iya, saya nggak bilang Tuhan ya. Jangan ketawa, lah kan lu Si kocak aja. Ya udah kita ngambil 1 aja pertama. 1 aja, amirnya jangan 3-3 Bang Andi. Iya, aja 1 aja. Bang Andi salah itu, Lim. Ada kebanyakan, kalau 3 kebanyakan. Kebanyakan lah 1 aja. 1 aja. Atau 1,5 aja gitu. 1,5. Ya. 2/4 lah. 2/4. itu berapa? Lu Muslim apa Kristen sih, Bro? Kristen. Oh, Kristen. Baik. Jadi yang mengampuni dosa hanya 1 Bapak saja. Iya, Bukan Yesus ya. Bukan ya. Ya, udah diundur dia, dikurangi. Tadinya 3, sekarang jadi 1 gitu ya. Iya, jadi kan kebanyakan sih nggak mampu, nggak mood ya. 1 aja kan. Lu ngapa sih Bro lucu gini ya? Gemes deh gua sama lu. Aduh, gua nggak demen deh. Nah, gua cubit nih. Ada. Jadi menurut kamu Yesus itu Tuhan apa utusan Tuhan? Ya, ini bahas dosa atau mau bahas Tuhan? Terus bahas apa kita? Mau bahas dosa atau bahas Tuhan? Iya ya, dosa juga sih kan, dosa Tuhan yang ngampuni. Dosa aja ya, Tuhan ya. Oke. Kalau dosa aja ya. Kalau menghilangkan nyawa orang dosa nggak? Dosa. Dosa. Kalau
menghilangkan nyawa Yesus di tiang salib dosa nggak? Dosa. Yang berdosa siapa? Ya manusia. Siapa itu? Ya orang yang berbuat dosa lah, melanggar perintah Tuhan. Siapa aja gitu kan. Termasuk membunuh. Apa sih salahnya itu sehingga dia berdosa? Ya dia ini melanggar hukum-hukum Tuhan kan. Oh jadi Tuhan nggak boleh membunuh Yesus gitu ya? Nah, Tuhan nggak boleh membunuh Yesus, gimana ceritanya sih Tuhan membunuh Yesus? Loh, yang kan Yesus mati di tiang salib. Yesus menumpahkan darah di kayu Iya. salib. Mati nggak dia? Mati. Yang matiin siapa? Yang matiin ya tentara Romawi. Berdosa nggak dia? Berdosa. Kau percaya nggak itu? Iya. Berarti kau percaya orang berdosa? Hah? Percaya orang berdosa? Iya. Maksudnya percaya orang berdosa maksudnya? Diulang ya, diulang nih. Pelan-pelan, pelan-pelan. Yang bunuh Yesus di tiang salib berdosa nggak? Berdosa. Berdosa. Kau percaya nggak itu? Iya. Ya, kau percaya orang berdosa? Percaya berdosa? Maksudnya? Iya. Percaya ada orang berdosa? Iya benar. Ya percaya ada orang berdosa. Iya. Nah, memang benar kok. Memang ada orang banyak kok orang berdosa, bukannya. Nah, terus manfaatnya apa itu? Yesus mati di tiang salib. Yesus menumpahkan darah di kayu salib, ya, supaya manusia mendapatkan berkah pengampunan dosa. Nah itu. Ada. Jadi orang berdosa, membunuh Yesus, kemudian kau manfaatkan menebus dosamu. Bukan menebus, mendapatkan pengampunan dosa. Gua nggak bilang menebus. Ya pengampunan kan sama menebus. Beda. Kata aja udah beda. Ya udah terserah beda. Nah. Jadi dosamu udah diampuni nih. Iya, kalau kita minta ampun ya, bertobat minta ampun, kita mendapatkan berkah pengampunan dosa. Berarti masih ada usaha. Oh iya dong. Terus apa gunanya Yesus? Gimana? Terus apa gunanya Yesus mati di tiang salib? Untuk supaya manusia mendapatkan berkah pengampunan dosa. Ya berarti dosamu udah diampuni dong. Iya, yang percaya Yesus, yang bertobat percaya Yesus mendapatkan berkah pengampunan dosa. Ya, kamu udah percaya nggak? Percaya. Berarti kamu udah diampuni dosanya dong. Iya, kalau kita bertobat minta ampun, diampuni dosanya. Yang tidak percaya Yesus, tidak. Jadi masih ada usaha bertobat. Iya dong. Kalau misalnya Yesus nggak mati di tiang salib, kalau Yesus tidak menumpahkan darah di tiang salib, manusia tidak mendapatkan berkah pengampunan dosa. Ya berarti dengan adanya Yesus mati di tiang salib, ya dosamu udah diampuni toh? Nah, dengan menumpahkan darah di tiang salib, ya, manusia mendapatkan berkah pengampunan dosa. Yang bertobat, yang memohon ampun akan mendapatkan pengampunan dosa. Dengan darahnya. Dengan menumpahkan darah. Ya, jadi darahnya sebagai pengampunan dosa. Nah, dengan menumpahkan darah. Darahnya yang mengampuni dosa ya. Dengan menumpahkan darah, bukan dengan darahnya, menumpahkan darah. Fungsi darahnya apa? Menumpahkan darah ya, supaya mendapatkan berkah pengampunan dosa. Oh iya, berarti dosamu udah diampuni dengan darahnya kan gitu ya? Iya, yang bertobat aja ya, yang bertobat percaya Yesus yang diampuni. Yang percaya Yesus nggak diampuni dosanya. Iya, kamu udah bertobat nggak? Iya, insya Allah bertobat lah. Kau pakai insya Allah sih? Kau bukan apa nggak insya Allah? Nggak pakai insya Allah. Si goblok. Dasar goblok loh. Kenapa lari ke Tuhannya umat Islam? Ya kan? Ya saya tarik lagi lah, maaf ya. Nah. Apa itu? Jadi kamu udah bertobat nih? Iya bertobat tiap saat ya. Berarti hari ini nggak punya dosa dong? Wah, untuk dosa bukan ini ya, bukan saya yang itu ya, yang catat. Apaan tuh? Bukan saya yang catat ya. Kita nggak tahu kan. Makanya kita setiap ibadah tuh tujuannya apa? Tujuan kita untuk mendapatkan pengampunan dosa. Oh masih ada usaha gitu ya? Oh iya dong. Kita tujuan ibadah kan itu. Ibadah di gereja. Gimana cara ibadahnya? Ya dengan ini. Dan melakukan kurban perjamuan. Perjamuan apa? Nah, perjamuan nih, perjamuan kurban. Kurban apa? Ya kurban itu, kurban kurban perjamuan. Melalui Yesus menumpahkan darah di kayu salib. Nah itu jadi berarti kau korbankan Yesus. Kok korbanan Yesus ya? Yesus kan jadi kurban.
Ya caramu ibadah gimana, bro? Cara kamu ibadah gimana? Dengan ini dengan perjamuan. Perjamuan itu kan makan-makan. Iya, perjamuan kurban. Apa yang kau makan? Kudus mungkin Ya kan? maksudnya perjamuan kudus. Perjamuan kurban. Ya perjamuan kubus sama perjamuan kudus. Kudus. Dengan melakukan perjamuan kan kita menerima berkat pengampunan dosa. Perjamuan seperti apa sih itu perjamuan? Ya perjamuan ya dengan apa? Dengan roti dan anggur. Ya. Roti itu apa? Melambangkan apa? Melambangkan tubuh Yesus. Anggur? Anggur darah Yesus. Jadi kau makan roti minum anggur. Iya. Nah, itu supaya kita mendapatkan berkat pengampunan. Jadi ibarat kata makan roti badannya Yesus gitu ya? Iya, ya. Minum anggur darahnya gitu ya? Nah. Kayak kedengarannya sadis banget, Bang. Ya, memang begitulah. Begitulah ya. Daripada kita apa? Melakukan kurban menumpahkan darah hewan ternak. Kan ribet itu. Oh ribet. Jadi enakan manusia daripada hewan ya? Iya, kalau maksudnya cuma sekali doang kan. Jadi kita Kalau di Islam kan itu kan menyerahkan siapa tuh orang Yahudi dan Nasrani ya Ntar katanya. dulu Bang, saya nggak ngobrol sama kamu, diam dulu. Ya gimana? Mirroring dong dari tadi pertanyaanmu kan itu aja muter-muter. Dia suka-suka dua dong, ini kan komal gua. Kenapa kau yang emosi? Kenapa kau yang emosi gitu loh? Jadi bagusan darah manusia daripada darah hewan gitu ya Bang ya? Darah manusia, darah hewan. Menumpahkan darah. Aduh ada Kang Banjumak lagi katanya sama netizen di bawah. Aku juga capek sebenarnya itu teman-teman. Karena tadi memang ada yang isi saya masuk. Lanjut Kang. Ya. Saya lagi makan Bang Andi. Bun. Udah nggak usah didengar Bang Andi lah. Bang Andi masuk dulu, saya makan dulu bentar. Ini dikit lagi. Nih netizen ini kok ngatur-ngatur kayak gitu, nggak usah ngatur-ngatur dong. Kalau misalkan nggak ini di sini geser dulu ke tempat lain, nggak usah ngatur-ngatur kayak gitu. Atau naik aja sini, naik sini, gantiin semuanya. Ayo naik sini. Bunda lanjut dulu Bun, Akang makan dulu bentar Bun. Ustadz Alif udah monitor belum Tad? Ustad. Iya. Kenapa dia? Kenapa Bang? Lanjut. Netizen, Gurunda itu kadang juga capek. Beliau banyak urusan. Hargailah saudara-saudara muslim. Saling menghargai kita ya netizen. Ayo. Moderator kalau ada yang so ngatur-ngatur di bawah blokir aja udah, nggak usah dibuka lagi blokirannya. Saya capek Bunda, saya agak enak badan gitu loh, karena mengisi aja Banjumak rehat ya saya isi lah gitu ya, Alif juga rehat. Lanjut aja Bunda Rama, saya juga nggak enak badan loh bener kalau saya lagi, makanya suara saya kayak gini gitu. Iya. Drop badan gua gitu Bunda ya, terusin dulu Bunda. Iya. Bang, silakan Bang Leng, apa tadi? Iya Bunda. Tadi apa? Tadi apa? Bunda, saya dengar tadi bahas dosa waris ya. Ya.
Udah. Dosa waris. Dosa waris gimana ceritanya bunda? Dosa waris yang saudara Kristen imani itu kan menurut saya nggak nyambung. Ini mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa. Menurut data di Bible, yang mengisahkan tentang pelanggaran Adam itu kan kitab Kejadian yang diberikan kepada Musa. Iya. Itu Torah. Ya. Nah, di situ Musa tidak mengajarkan adanya dosa waris. Iya. Padahal dia yang diberi kitab. Iya. Nah, Kristen ini ya yang ada di 1000 tahun lebih. Jadi jarak antara Musa dan Yesus tuh ada yang bilang 900, ada yang bilang 1000 tahun lebih. Pokoknya ratusan tahun, 900, 1000 tahun lebih. Jauh jaraknya. Tiba-tiba mengajarkan adanya dosa waris dengan mengambil kitab orang, Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu kitab Musa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ceritanya. Itu mengajarkan dosa waris. Dan itu yang saudara Kristen imani gitu loh. Maksud saya dari mana nyambungnya ya? Yang punya kitab tidak mengimani itu. Teman Kristen mengambil kitabnya orang, mengimani adanya dosa waris. Ya, itu dosa waris itu apa bunda? Ya, yang ditebus Yesus di tiang salib itu apa? Emang Yesus nebus apa bunda? Anda tidak mengimani pengorbanan Yesus. Iya. Yesus nebus apa sih? Berarti Anda bukan Kristen dong kalau tidak mengimani pengorbanan Yesus. Enggak, yang sesuai dalilnya aja bunda. Dalilnya menyebutkan apa sih? Emang ada kayak ada dalil mengatakan Yesus menebus dosa waris? Oh, jadi Anda Kristen. Kristen apa sih, Bang? Dalilnya ada nggak bunda? Ya enggak sih, tapi kan Kristen imannya begitu. Ya bukan, kita sesuai dalil aja bunda. Kalau Katolik, Protestan ya mengimani penebusan darah dengan darah Yesus, penebusan dosa dengan darah Yesus. Nggak ada, itu nggak ada dalilnya tuh. Penebusan dosa dan darah Yesus nggak ada dalilnya. Berarti Anda deh. Terus salib itu lambang apa? Lambang ini lambang berkat pengampunan. Lah, dengan matinya Yesus kan menghasilkan pengampunan. Iya, bukan penebusan dosa ya, pengampunan dosa. Oh, pengampunan dosa. Yang tunjukkan datanya kalau itu pengampunan dosa, tunjukkan datanya. Di ini ya. Di mana? Di Matius 5 apa? Nggak ada di Kristen nggak ada konsep pengampunan dosa, Bud. Nggak ada, Bud. Ada penebusan dosa. Kalau konsep pengampunan dosa itu hanya di Islam. Nah, di Matius 3638. Baca coba. Ada, baca di situ. Ya kan? Nah, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagimu demi pengampunan dosa. Darahnya ditumpahkan demi pengampunan dosa. Nggak ada kok disebutkan penebusan dosa. Oh, jadi dosa kalian sudah diampuni. Iya, bagi yang bertobat dan percaya Yesus, dosanya diampuni. Yang tidak percaya Yesus tidak dapat pengampunan dosa. Ya, Matius berapa? 3638. Matius berapa? 3638. Anda ini kan Kristen. Ya kan, sudah pasti percaya kepada Yesus. Iya. Nah, berarti dosamu sudah diampuni semua. Yang bertobat aja ya, yang tidak bertobat nggak diampuni. Nggak ada di sini, nggak ada. Matius 9, 36, 38 maksudnya. Bukan, Matius 36, 38. Nggak ada Matius 36, 38. Bentar. Gua kejar loh. Ini bukan rumput sulap, tahu nggak? Nah, buka.
dipikirnya ini rumput sulap kali. Oh salah, Matius 28, Matius 26, 28. Matius 26, 28. Ya, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius berapa? 26, 28, 26, 28. Matius 26, 28. Coba kok klik itu tanda bintang. Matius 26, 28. Itu yang dikutip dari Perjanjian Lama. Baca itu. Dia lewat buku, Bun, nggak bisa ngeklik. Kalau kau klik itu tanda bintang itu, tanda apa di situ? Itu menceritakan pengorbanan hewan di Perjanjian Lama. Itu yang dikutip penulis. Kalau pengorbanan hewan ternak itu, nah itu baru penebusan dosa. Suka dibalik-balik. Ya, orang Yahudi penebusan dosanya itu ya pengorbanannya itu the hewan. Kenapa kalian manusia gitu loh? Kalau manusia kan tidak pernah pengampunan dosa. Kalau Yahudi dia nggak ada pengampunan, dia kan penghapusan dosa atau penebusan dosa. Setiap dosa yang mungkin dihapus, tumpahkan darah hewan ternak. Di Yahudi itu tai sapi, Bang, tai sapi. Ya, ada yang ngaco lah. Bisa dijadikan penebus dosa, penghapus dosa, tai sapi. Tai sapi. Masa kau sejajarkan Tuhanmu dengan tai sapi? Ada-ada aja kalian ya. Mau tai sapinya diapain? Dibakar, baca itu. Kan darahnya ditumpahkan itu. Biasanya bilang darahnya ditumpahkan. Ya teh hewan yang dikutip dari Perjanjian Lama itu. Baca tuh Keluaran 29. Sama namanya kurban kan harus menumpahkan darah. Tapi darah hewan. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan berseru kepada Musa. Musa, sampaikanlah kepada Bani Israel bahwa apabila kau ingin mempersembahkan sesuatu korban penebus, persembahkanlah hewan ternakmu. Hewan, gak ada perintahnya mempersembahkan darah manusia. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Iya, dagingnya harus dibakar. Nama tainya tai. Tapi darahnya kan harus tumpahkan, harus menumpahkan darah dulu. Tapi tai dan kotoran kotoran itu kan tai tuh. Daging, kulit, duit sama tainya dibakar di bawah perkemahan. Ya, kalau dibakar dalam perkemahan nanti kemahnya kebakar nanti. Ya ini kan bahkan tai lembu bisa jadi penebus penghapus dosa. Iya kan. Nah, kenapa kau Tuhanmu mati untuk menghapus dosa? Kenapa? Ya kan, untuk pengampunan, Bunda. Ya kalau dihapus dosa sudah diampuni, Bang. Pengampunan itu ya implementasinya penghapusan dosa. Dihapus dosanya tuh. Pengampunan kan, pengampunan hanya untuk orang yang minta ampun, yang bertobat. Kalau ibadah kurban kan, ibadah kurban hewan ternak kan. Kalau dia minta pengampunan, dosanya dihapuskan apa enggak? Kan sama doang. Iya kan, kalau yang percaya Yesus minta pengampunan dosa, ya dosa diampuni. Yang nggak minta ampun ya dosa nggak diampuni. Kalau Yesus bisa mengampuni dosa, Bang, ngapain dia harus turun ke bumi repot-repot untuk mati, disalib, ditempeleng? Iya. Ngapain repot-repot? Kan bisa mengampuni. Ya toh. Kan harus menumpahkan darah, Bunda. Baru ada berkah pengampunan dosa. Di mana itu? Darah manusia? Ya kan? Ada darah manusia. Menumpahkan darah.
Di mana? Penumpahan darah. Di mana datanya Tuhan menginginkan penumpahan darah manusia? Perintahnya kepada Musa, persembahkanlah hewan ternakmu. Hewan. Kalau Kenapa kau ya, mengejarkan Tuhanmu dengan hewan? kalau misalnya hewan ternak itu individu cuma satu orang. Nah, Lah, enggak ada cuma manusia kan, satu orang. ya kan Hewan manusia. apa? Ada lembu, ada domba. Iya, tiap satu orang tiap dosa satu hewan ternak. Masalahnya kau persembahkan Tuhanmu. Ya. Kalau Tuhan kan kita dapat pengampunan dosa untuk seluruh manusia. Di mana Tuhan Bedanya memerintahkan situ. persembahkan Tuhan? Menumpahkan darah. Kurban ya gitulah, kurban numpahkan darah. Ya di mana perintahnya Tuhan mempersembahkan bukan lagi darah manusia, darah Tuhan. Ya kan? Kita jadi bego juga diskusi sama Oten ini. Aduh ya Allah, Ya, darah Tuhan. ya. Ya gitulah judulnya menumpahkan darah ya. Iya tapi kan darah hewan. Ya. Perintahnya Darah hewan. Elohim kepada Musa, persembahkanlah hewan ternakmu. Gak ada persembahkanlah Tuhanmu atau persembahkanlah manusia, nggak ada. Ya. Itu perintah itu korban dewa Molok aja itu bang. Jangan kalau hewan ternak kan cuma individu per satu dosa ya per orang. Tuhanmu itu Ya. haus darah ya, haus darah manusia ya. Mesti harus darah manusia baru ada pengampunan. Harus menumpahkan darah bunda. Ya pampir. Darah harus tumpah. Darah harus tumpah ya, nggak boleh dituang, nggak boleh tada. Nggak, kalau ditada dituang lo nggak ada, berkah pengampunannya nggak ada. Siapa bilang? Siapa juga mau menada darah? Ya darahnya harus tumpah keluar. Masalahnya ini bang, kau ini apa ya, perjanjian lama nempel di Bibelmu, sementara yang kau imani bertolak belakang. Kalau belakang gimana? dengan perjanjian lama. Kan sama-sama menumpahkan darah. Tapi kan darah manusia kejam kali kau kayak, wih anak orang kau tumbalkan. Itu Iya, penumbalan manusia loh. Iya, ya supaya manusia mendapatkan pengampunan dosa. Nah mana perintahnya Tuhan itu? Coba perintahnya untuk menumbalkan darah orang, darah manusia. Ya kan di Ibrani berapa itu saya nggak ingat. Mari dekat Paulus. Aduh kejam kali Tuhanmu bang ya. Harus kalau gini ya, kalau kita berpikir ya, apakah Tuhanmu itu tidak maha kuasa sehingga harus menumbalkan anak orang, Harus menumpahkan pada pengampunan? darah. Berarti nggak maha kuasa dia. Iya, pokoknya kan itu kan sudah Itu kalau aturan. cuma kata-katamu pokoknya. Bukan pokoknya, bukan. Kok pokoknya sih? Mati anak ayam itu kalau sudah pokoknya. Iya kan. Ya, bukannya ya istilahnya ya supaya berkah pengampunan itu ada, itu harus menumpahkan darah. Ya itu kan Pokoknya tadi situ. darah hewan. Berkali-kali bahkan tai sapi pun bisa tuh dibakar tuh. Masa tai sapi kau sejajarkan Tuhanmu bang? Kan saat sapinya dibakar. Bukan tanya sapi dibakar doang mah nggak ada bekas penghapusan dosa. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Yesus mati di tiang salib supaya ada penghapusan dosa toh. Nah, pengampunan. Penghapusan kan sama. Beda dong. Nah, coba definisi penghapus. Iya, pas penghapusan dosa itu ya. Setiap numpahkan darah hewan ya, orang yang berdosa bikin dosanya bisa dihapus. Enggak, apa itu penghapusan? Kan pengampun, kalau orang sudah diampuni, tentu dosanya sudah dihapuskan toh. Iya, kamu bagi orang yang minta ampun doang. Kalau nggak minta ampun nggak diampuni, dosanya nggak dihapus. Loh, itu jadi penghapusan dosa kok tai sapi sudah terhapus dosanya. Iya kan kalau Tanpa meminta ampun pun ini sudah terhapus dosanya, sudah dihapus. Iya udah dihapus betul. Tapi tai, Iya kan. tai di sini bukan darah manusia. Ya, darah hewan ditumpahkan. Dagingnya, Iya. dagingnya harus dibakar, harus lengkap.
Kalau dagingnya nggak dibakar ya, tainya nggak dibakar, ya nggak ada penulisan. Kau sendiri merendahkan Tuhanmu, Bang. Di perjanjian lama, tai sapi, kotorannya sapi, kulitnya dibakar untuk penghapus dosa. Enggak, itu masih Di kurang. perjanjian baru kalian imani, Tuhan mulai yang harus jadi tumbal penghapus dosa, pengampunan dosa. Ya kan, harus menumpahkan darah. Kalau cuma tainya dibakar ya itu nggak jadi penulisan dosa. Kenapa sih kok ingin kali Yesus mati, Bang? Kenapa kok ingin Ya, kali? Yesus merupakan darah supaya manusia dapat berkat pengampunan dosa. Itu aja tujuannya. Kau itu, Bang, kayak iblis, menginginkan kali kematian Yesus. Kau ini kayak iblis. Iya kan, setiap ada berkat pengampunan harus menumpahkan darah. Tapi kan darah hewan. Iya kan, darah. Iya, darah hewan. Ada datanya. Iya, darah hewan kan untuk individu. Iya, ada data. Enggak. Loh, siapa bilang untuk banyak orang pun harus hewan kok? Enggak ada. Kalau untuk banyak orang manusia, mana untuk banyak orang manusia harus tumpahkan darah manusia mana? Ya kan. Benar-benar nih teman-teman Bukan darah manusia kan, karena lemak, seluruh manusia kan dapat ini. Dapat Bang, berkat karena pengampunan lemak babi di kepalamu terlalu banyak ya, menggerogoti otakmu, akhirnya kau memperbodoh dirimu sendiri. Nyata-nyata di sini tai sapi dan kulitnya dibakar itu untuk penghapus dosa. Nah, kau Tuhanmu, ya masa gitu dong? bakar untuk menghapus dosa, pengampunan dosa. Ada aja kau ini. Mengampuni dosa beda kan, penghapusan dosa dan mengampuni dosa beda kan. Sama aja, kalau sudah diampuni dosanya pasti sudah terhapus. Pengampunan dosa. Katanya beda. Cuma kata-katanya aja itu yang beda. Yang ribet. Ya. Pengampunan dosa. Kalau sudah diampuni dosanya jelas pasti dan pasti sudah terhapus dosanya tuh. Sudah diampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Baal. Heran aja aku ya, kalian sejajarkan Tuhan kalian dengan kotoran sapi, tai sapi. Ya. Ya kan? Ya kalau kotoran sapi doang dia dibakar ya nggak jadi penulisan dosa. Pertama, Jadi harus darahnya harus tumpahkan dulu. Para nabi tidak mengajarkan itu ya, pengorbanan dengan darah manusia. Tuhan pun tidak memerintahkan untuk mengorbankan darah manusia. Apalagi kau bilang darah Tuhan, wih, ngeri kali pun. Nah itu ya. Kedua, di pemahaman Yahudi, pengorbanan itu dengan hewan. Bahkan dengan burung merpati pun bisa. Jadi, apa ya, kalau kayak pagan aja ya mempersembahkan tumbal. Itu pagan, Bang. Dewa Molok. Ya, ini bukan mempersembahkan sih. Lebih pada untuk menumpahkan darah. Lah. Karena darahnya nggak dipersembahkan, ditumpahkan sih. Sama aja kan, ditumpahkan. Beda lah. Ya. Di dalam Bibelmu penguasa maut adalah iblis. Nah, Tuhanmu ini menebus dosa kemana? Nggak ada Tuhan menebus dosa, nggak ada. Terus apa namanya? Dosa. Kau udah aja pengampunan dosa, kau mengampuni nuntut dosa. salah. Kalau Tuhan bisa mengampuni dosa, ngapain dia harus mati konyol? Ya harus numpahkan darah, baru ada Gimana itu? Di mana datanya harus turun menumpahkan darah mana? Kan itu karangan bebas. Ya di Ibrani itu. Di Ibrani, itu bukan firman Tuhan itu surat-surat Paulus. Ya kan. Kalau Tuhan mau bisa mengampuni dosa, ngapain dia pakai turun ke bumi untuk mati konyol, disiksa sama ciptaannya? Iya, berkat pengampunan dosa. Iya, berkat pengampunan baru ada ketika ada menumpahkan darah. Kalau bisa mengampuni dosa nih Tuhanmu nih ya, kalau bisa nih, kan kau bilang untuk mengampuni dosa, maka dia menumpahkan darah. Dia menumpahkan darah untuk pengampunan dosa kan? Berarti darahnya dia korbankan untuk pengampunan dosa Karisteng toh? Iya. Kan bisa mengampuni kalian supaya dia tidak menumpahkan darahnya. Nggak bisa. Mana datanya nggak bisa, mana? Nggak bisa. Itu kan karangan bebasmu, Bang. Benar-benar ya. Bebas saya sih. Karangan bebasmu mana? Data-data yang kau sampaikan itu. Tuhan harus turun jadi apalah, ya Allah ya Rabbi. Tuhan itu bang
Tuhan itu Maha Pencipta. Dia yang menciptakan kita ini manusia. Kemudian dia memberikan ketetapan. Pelanggaran adalah dosa. Ya kan? Ketetapan-ketetapannya ini disampaikan kepada rasulnya, utusannya. Kepada Yesus, kepada Musa. Musa inilah yang menyampaikan ketetapan Tuhan ini kepada umatnya. Bani Israel. Ketika umat manusia ini melanggar, tentu dosa kan, ketetapan Tuhan dilanggar itu dosa, pelanggaran adalah dosa. Ya. Ketika ciptaannya melanggar, dia sendiri yang harus turun mati konyol. Di mana akalmu, Bang? Dia yang buat aturan. Ketika ada yang melanggar aturan itu, dia sendiri harus mati konyol. Menyerahkan darahnya. Iya. Coba Pak Polisi buat aturan ini, kembali saya analogikan ya sederhananya. Pak Polisi membuat aturan nih, ketetapan siapa yang melanggar lalu lintas akan kena tilang. Tiba-tiba Lengkim melanggar lampu merah. Prit, datang Pak Polisi kan. Yang membuat aturan Pak Polisi nih. Pelanggaran lampu merah kena tilang. Pak Polisi datang, kamu melanggar lampu merah. Tapi sudahlah, kau jalan biar aku yang kena tilang. Kau yang melanggar, Pak Polisi kena tilang. Pak Polisi yang membuat undang-undang, aturan. Sama Tuhan yang membuat aturan, ketetapan, pelanggaran adalah dosa. Tiba-tiba kau melanggar, maling, berzina, segala macam. Dia yang turun ke bumi untuk nebus itu. Mana ada dari yang nebus? Iyalah, untuk pengampunan. Bukan untuk pengampunan sama toh. Kalau sudah ditebus, diampuni, udah nggak ada dosa toh. Iya, kalau misalnya yang betul aja yang diampuni. Iya, dia yang membuat aturan. Aturan ini kan ketetapannya ini disampaikan melalui utusannya, rasulnya. Rasulnya inilah menyampaikan kepada umatnya, hambanya atau umatnya rasul itu, pada Bani Israel lah. Ketika ada yang melanggar aturan Tuhan ini, tentu dosa toh. Untuk pengampunan dosa itu, dia yang turun harus mati konyol. Bisa telanjang. Sama dengan polisi tadi analoginya. Polisi tadi membuat aturan. Pelanggaran lampu merah, kau akan kena tilang. Tiba-tiba ada manusia, ada masyarakat melanggar, kau melanggar lah ya, melanggar lampu merah. Apa kata Pak Polisi? Udahlah, jalan kau Lengkim, biarlah aku yang kena tilang. Masuk akal nggak? Kau yang melanggar, polisi kena tilang. Ya, siapa suruh polisi yang mau. Nah itu kan nggak ini. Iya. Pantaskah itu Tuhan yang membuat aturan, ketetapan? Ketika ada yang melanggar, dia yang turun untuk penebusan ya, pengampunan. Dia turun untuk pengampunan dengan cara mati terkutuk di tiang salib. Menumpahkan darah. Ya kan mati dulu, nggak bisa bagaimana keluar darahnya kalau tidak mati. Ya iyalah, sembahkan kalau matinya dicekik ya, diracun nggak jadi, nggak ada ya mati terkutuk dengan cara ditombak, dipaku. Harus tumpahkan darah. Dipaku tuh apa disembelih? Iya kan, harus tumpahkan darah. Iya, entah ditumpahkan, diapakan. Yang penting itu Tuhanmu dipaku, ditombak. Kemudian kalau kita baca, bahkan kalau kita baca kata-kata si Paulus, anak domba Paskah telah disembelih. Disembelih, jadi Tuhanmu itu diibaratkan domba, binatang yang disembelih. Iya. Bunda, coba saya bacain. Saya bacain ayat Bible di Roma ya. Ini penebusan atau pengampunan ya. Ini kata-kata Paulus. Oke ya. Ya, silakan. Kita baca di Roma 3 pasal 23 sampai 26. Ini valid ya, host? Valid ya? Valid. Ini kan di Roma, dibuka aja sama Bang Leng juga, dibuka aja ya. Nggak boleh framing ya, nggak boleh menghujat Bang. Di Roma 3 pasal 23 sampai 26. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus, dalam Yesus Kristus, Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dan darahnya. Penebusan itu? Boleh dibuka.
Penebusan itu penebusan ya bang? Penebusan. Bukan pengampunan. Bukan. Oh iya, yang ngomong pengampunan salah berarti. Ya. Nggak ada konsep Oh iya, pengampunan di penebusan Kristen. itu. Penebus sama siapa? Penebusan apa? Penebusan dosa. Bang host, kalau saya catat, bang host tadi datanya di mana host? Ternyata Di- penebusan. Aduh. Di Penebusan, Roma kan? 3, di Roma 3 pasal 23 sampai 26. Roma 3 nomor 23 sampai 26. Saya catat host ya. Catat. Oh jadi yang Kristen yang mengatakan pengampunan salah berarti ya? Itu sok ke Islam-Islaman. Oh itu Paulus yang ngomong. Valid berarti Pokoknya valid. kalau ada Kristen yang mengatakan pengampunan dosa itu sok ke Islam-Islaman Kristennya. Bang host diulang bang host supaya saya catat boleh? Diulang lagi, Dibaca lagi ya. Saya baca lagi ya. Harus ada penebusan dosanya ya. Harus Iya ada iya kata penebusan. dosanya ya. Iya. Dengerin baik-baik ya. Di mute Ya, dulu Bang. saya catat Di mute ya, dulu. Bang. Di mute dulu Bang. Saya bacain ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan ada kemuliaan dosanya berarti. Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Penebusan. Oh ada berarti ada dosa, ada penebusan di situ, ada dua kata dosa, ada penebusan. Oke bos, diulang lagi bos. Aduh saya lupa bos, Yesus, ya. catat diulang. Penebusan dalam Kristus Yesus kan? Diulang lagi host. Tadi kan penebusan dalam rangka dosa tadi ya. Di awal Ya, kata dosa. Oke, penebusan- diulang lagi host. penebusan dalam Kristus Yesus kan? Oke host, diulang lagi host. Diulang lagi. Ulangi. Oleh host. Dibaca lagi. Iya, tentang dosa kan tadi Harus bahasnya. ada ini, harus kata penebusan dosa ya. Penebusan dosa ya. Sabar dulu host. Ini yang dibahas tentang dosa tadi. Iya. Nah, Penebusan oke, dosa. silakan dosa dulu baru tentang penebusan. Nah, Oke. dua kata ini ya. Iya kan. Oke. Ya, oke, Penebusan lanjut. dosa. Penebusan dosa. Iya, iya. Lanjut ya. Penebusan dosa. Ya, lanjut cepat ya host. Penebusan Luar dosa. biasa Penebusan data beda valid lagi. host ya. Di Roma berapa? Roma 3 ya host ya? Roma 3 pasal 23 sampai 26. Oh, di Harus situ kata dalam penebusan rangka dosa ya. penebusan dosa host ya, karena Nggak ada boleh bahas ada dosa ya. penebusan dosa Ya. beda lagi. Tidak ada penebusan Yesus. Apa penebusan Yesus? Nggak ada lah. Ya, Yang penebusan- maksudnya penebusan penebusan dosa ya. host ya. Luar biasa. host. Cari. Tidak ada penebusan Penebusan Yesus beda kan? lagi. Berarti yang Penebusan beda ditebus lagi. itu masalah dosa ya host ya. Nah, Ya. sebenarnya Gampang itu kok. sebentar Bang Bal. Penebusan itu sama dengan pengampunan. Sama. Baca itu Yesus. Dua kata ya. Pokoknya cari. Oke ya, Iya, jadi dua jelas kata. ya. Tadi yang Penebusan host dosa, ya. boleh saya ini host ya. Jadi Penebusan beda di lagi. situ berbicara dosa. Jadi penebusan tentang dosa. Masa ada penebusan Yesus Kristus? Ah, Gak jangan- ada itu jangan bahasa tafsir, apa jangan penebusan tafsir. Kristus? Jangan tafsir. Oh, penebusan Kristus apa coba bahasa itu? Penebusan oleh Kristus Yesus. Jadi yang dimaksud di situ penebusan tentang dosa, bukan penebusan Kristus. Jangan Apa tafsir, coba itu? Jangan tafsir. Oke ya host, nggak usah framing host ya. Ini datanya nih. Datanya nih ya. By data lah. Mana dia? Datanya ya. Ya. Besarin dong sedikit biar dia baca teman kita Kristen. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Penebusan apa itu penebusan? Itu pengampunan dosa. Kok cuma Valid itu ya, valid ya. Jelas kan? Oh jelas ya. Ada penebusan. Jadi penebusan itu sama dengan pengampunan di situ ya. Oh dia valid cuma itu Bu udah Rama. memutar-mutar lidahnya aja Bang Leng. Oh iya iya. Itu sabar-sabar Bunda, saya mau screenshot. Penebusan yaitu pengampunan dosa. Oh sama berarti. Oh Pak ini pinter juga Bunda Rama dengan hostnya ini. Belajar di mana ya? Orang Islam pinter-pinter Bang. Oh iya iya. Bunda di ini apa? Oh, Efesus 1 nomor 7. Saya screenshot sabar tuh Bunda. Penebusan yaitu pengampunan dosa. Oh sama. Catat. Oh di bawah dia ikut-ikut catat katanya di bawah. Jadi teman-teman Kristen hanya bisa bermain kata-kata, tapi tidak paham maknanya. Sayang kali gitu. Oke, Bang Len. Ini Anthony Muslim apa Kristen? Anthony Muslim apa Kristen? Gak ada suara. Oke, Bang Len, dibuka mute-nya Bang Len. Yesus itu untuk apa? Mati terkutuk di kayu salib itu untuk apa?
Enggak ada Yesus mati terkutuk di kayu salib. Galatia 3 pasal 13. Menumpahkan darah di kayu salib. Galatia 3 pasal 13. Ya kan? Galatia 3 pasal 13 dibaca. Oke, saya bacain ya. Saya bacain. Iya. Kok nggak ada terus lu ah? Udah jelas ada ayatnya. Nih, saya tunjukkan lagi. Bilang aja Kang, aku bukakan nih. Bang, Ya. Galatia 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang nyangkut di kayu salib, tergantung di kayu salib. Menyangkut, tergantung. Ya. Ada tulisan Kristusnya bang ya? Terus, baca lagi. Bunda ada tulisan Kristusnya bunda ya? Oh ada, itu valid berarti Yesus. Terus. Baca Berarti lagi. ada ya, itu ada ya tadi ya? Terkutuk ya, oh Yesus berarti. Kata valid ya? Siapa yang digantung pada tiang salib, teman-teman? Itu Kristus katanya. Oh, Kristus Kristus. gantung, berarti Oh terkutuk. iya. Wih, parah ya, teman-teman. Untuk apa tuh? Yesus mati terkutuk di kayu salib itu untuk apa? Terus baca lagi, terus. Udah, itu untuk apa? Udah bang itu. Terus Pasti lagi, tadi. bacanya, terus lagi. Sudah ditunjukkan, sudah dibaca lagi. Untuk apa itu? Udah, terus lagi, baca lagi ke bawah. Itu aja belum paham abang ini mau. Lu buka sendiri, lu bacain sendiri. Kebiasaan. Yang jelasnya di sini, Yesus kan digantung pada kayu salib. Ya kan? Siapa yang digantung pada kayu salib? Yesus yang kau tuhankan. Orang yang digantung terkutuk. Di sini judulnya Kristus. Kristus itu siapa ya? Tuhanmu toh. Dia yang menebus dosa, dia yang menebus ini, telah menebus dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dia menjadi Ternyata kutuk. banyak nggak tahu ya Kristen ini ya tentang ayat-ayat penyaliban ya. Nggak tahu. Tapi gini, host, boleh saya izin host ya? Tapi Yesus tuh nggak bisa mengampuni loh. Nggak bisa. Tuh. Jangan asumsi, ada nggak ayatnya? Oh ada. Ada, buka. Kalau dia bisa mengampuni, seharusnya dia yang mengampuni ya. Iya. Coba saya izin ya, Lukas 23 nomor 34. Saya baca ya, izin ya. Ini nggak boleh menafsir, Islam sudah belum menjelaskan. Dibuka datanya, dibuka datanya. Nggak boleh buka data. Bentar host ya. Wah ini soalan bagus ini nih. Keren. Ya. Jadi Islam nggak boleh menafsir, menjelaskan, premi atau menghujat kitab-kitabnya orang ya, kitab Hindu, Buddha, Konghucu maupun Bunda Rahmat, Kristen. turun dulu Bunda Rahmat. Ya di sini jelas ya. Apa? Sabar ya. Jadi kalau memang Yesus bisa mengampuni, seharusnya dia yang mengampuni ya. Iya. Ya, clear ya? Iya kan? Iya. Oh, Terus. alhamdulillah. Jadi memang gitu. Kenapa di sini? Maaf ya. Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, premi atau menghujat kitab-kitabnya orang ya, baik Hindu, Konghucu, Buddha, Yahudi maupun Kristen. Saya hanya membaca aja ya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Nah, Bagus. jelas ini. Iya, jelas. Artinya Yesus tidak bisa mengampuni orang, tetapi dia minta tolong ke Bapaknya. Jangan menafsir. Menafsir itu ngebacain doang kok menafsir. Baca doang loh ya. Lihat saya baca ya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Nah. Lalu? Kenapa dia tidak bisa mengampuni sendiri? Lalu? Mana adanya Yesus tidak bisa mengampuni diri? Lah ini, dia minta tolong ke Bapak. Ini enggak, tes kata-kata sama persis. Loh ini oke, baik, saya tambah lagi ya. Saya tambah lagi ya. Iya. Ternyata Yesus ini tidak bisa mengampuni, tetapi malah orang-orang di luar Yesus bisa mengampuni. Iya. Oke, saya baca data ya. Yang lain nih. Ya, Nih. kakaknya mana harus sama persis ya? Sabar dulu. Ya. Nah, lihat. Nih, Yohanes 20:23. Kalau tadi mengatakan Yesus minta tolong ke Bapaknya ya. Tetapi di sini di Yohanes 20:23 dikatakan, "Jika kamu," pada murid-muridnya nih, "jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni." Nah, muridnya malah bisa. Malah muridnya bisa, ini kata Yesus ya, bukan kata saya ya. Iya. Saya baca ulang ya. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Nah,
kalau tadi ya, Ya. Yesus minta tolong ke Bapa. Ya Bapa, dia berdoa lu ini. Ya Bapa, ampunilah mereka. Nah, mungkin ada tambah lagi ya, ini ya. Di sini ya. Markus 11, 25 sampai 26. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapa yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, jadi orang itu bisa mengampuni baru Bapaknya. Nah, Yesus minta ke Bapaknya, berarti orang ini ya maaf ya, lebih hebat lah ya. Nah, lihat saya baca lagi ayat berikutnya ya. Kalau gua juga bingung lah, apa yang mau sampaikan ini? Memang bingung, makanya pasti bingung. Karena Yesus tidak bisa mengampuni. Oke, di ayat 23. Tunjukkan darinya, cara lihat telak. Kalau sama persis. Yesus tidak. Saya ulang, saya tambah ayat berikutnya. Jangan tafsir. Jangan, nggak boleh Islam, nggak boleh menafsir, nggak boleh menjelaskan framing hujat ya. Di sini saya baca ayat berikutnya ya. Iya, pokoknya katanya sama persis ya. Ya. Oke, nggak main nafsir Saya ya. bacakan ya. Ini teman-teman di bawah nih bacakan 2,8 sini ya. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapa yang di sorga juga tidak akan mengampuni. Nah, jadi murid-muridnya bisa mengampuni orang. Kalau dia ampuni oleh orang, baru Bapaknya mengampuni, kan gampang nih. Nafsir. Nah, ini saya baca ulang, saya bola. Nafsir. Saya baca ya. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga tidak akan mengampuni. Kan? Gampang ya. Kenapa di sini di Lukas dikatakan Yesus minta tolong ke Bapa? Lucu. Tolong. Dalinya sama persis ya. Saya baca ya. Kalau di sini sama persis. Saya baca ya. Yesus berkata, ya Bapa, Tolong.